Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Sudah lama Mimin tidak absen daerah Penatua. Silakan tulis nama daerah Penatua di komentar. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga traktir. Untuk linknya ada di deskripsi. Selamat mendengarkan. 451 milik, subscribe Penatua. Tidak ada yang meragukan kekuatan Suyun dan dia pasti tidak akan meragukan peserta grup D yang terlihat ini yang berjuang dan menunjukkan kekuatan mengejutkan yang membuat orang lain takut. Han Yuesin menatap sarung pedang yang semakin bergetar, akhirnya, dia tidak bisa lagi menahan diri. Dia mengayunkan pedangnya, menyebabkan semua pecahan es di ruang giok salju menghancurkan peralatan kekaisaran. Gelombang tidak peduli seberapa kuat peralatan kekaisaran kamu, aku tidak takut kepada kamu, perhatikan saat aku menghancurkan peralatan kekaisaran kamu, gelombang. Han Yuesin menggertakkan giginya seperti yang dia pikirkan dalam benaknya, tetapi tepat ketika pecahan es terbang menuju Suyun, peralatan kekaisaran yang melindungi tubuhnya tiba-tiba menghilang. Apa? Han Yuesin terkejut. Untuk melepas peralatan kekaisaran kamu saat ini, apakah kamu mencoba untuk mati? Tiba-tiba. Sejumlah besar gambar pedang meledak dari belakang Suyun, setelah itu, pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya menari dan berputar di sekitar Suyun. Mereka membentuk apa yang tampak seperti tornado, berputar dengan sungguh-sungguh dengan Suyun di tengahnya. Yang lebih menakutkan lagi adalah bahwa setiap tubuh pedang terbakar saat Scarlet Star Spirit Ki yang padat mulai mengubah tornado menjadi badai yang berkobar. Setelah menyentuh suhu tinggi, semua pecahan es yang terbang langsung berubah menjadi uap, seluruh ruang giok salju sepenuhnya dimurnikan, memperlihatkan tanah coklat, angin kencang diserap ke dalam badai, salju larut, seolah-olah langit dan cuaca tiba-tiba berubah. Ketika pecahan es terakhir menghilang, Suyun membentuk segel tangan, menyebabkan pedang berputar di sekelilingnya terbang kembali ke sarung pedang, dengan set suara pedang muncul dari sarung pedang. Setelah beberapa saat, semuanya kembali normal, ruang giok salju mulai bersalju dan membentuk angin lagi. Tetapi pada saat itu, salju dan angin tidak lagi penting, semua orang di dalam arena kompetisi menatap pria berjubah hitam di dalam ruang giok salju dengan kaget, mereka semua benar-benar yakin akan kemampuannya. Itu sebenarnya adalah teknik yang menghancurkan teknik Han Yuesin. Teknik mistik apa yang digunakan Suyun? Atau apakah itu harta karun? Itu terlalu keterlaluan. Liu Gu tergagap. Wajah Xiao Ziru pucat kemudian merah, setiap kali dia memberikan evaluasi serius, Suyun akan menggunakan tindakan yang lebih mengejutkan untuk menamparkan wajahnya. Tanpa sadar, Xiao Ziru menyadari bahwa dia membenci Suyun. Suyun terlalu misterius, dan dia membencinya. Setiap tindakan yang dia lakukan tanpa sadar membuat Xiao Ziru semakin membencinya. Saudara Su, seberapa kuat kamu sebenarnya? Untuk benar-benar bisa menghilangkan teknik menakutkan seperti itu. Itu tidak mungkin. Apa aku sedang bermimpi? Lu Zanyuan bergumam pada dirinya sendiri saat dia menatap ruang giok salju, ekspresinya agak linglung. Seperti orang lain, Han Yuesin, seorang jenius yang sangat bereputasi adalah eksistensi yang dia kagumi. Dia mengetahuinya melalui percakapan di jalanan dan bar, yang menjadi wajah yang sering dia lihat melalui percakapan, itu sudah dianggap sebagai berkat 3 kehidupan baginya. Penggarap roh seperti itu ditakdirkan untuk menjadi tokoh utama dan untuk orang seperti itu, dia harus merasa hormat dan hormat padanya, tetapi pada saat itu, orang tersebut sebenarnya ditolak oleh temannya sendiri, sepenuhnya menekan emosi yang dia miliki terhadapnya. Idola, ini adalah masalah yang tidak pernah dia pikirkan. Kakak Su, kapan aku bisa sekuat kamu? Lu Zanyuan bergumam pelan. Di dalam ruang giok salju. Suyun, apakah kamu mengenakan harta karun yang menyamarkan kekuatan bertarungmu? Han Yuesin menatap Suyun dengan dingin, dan berkata, tidak, jawab Suyun. Lalu mengapa? Dengan kekuatanmu, mengapa kamu ditempatkan di grup D? Kamu harus bertanya kepada penyelenggara tentang itu. Jawab Suyun. Bahkan dia tidak jelas tentang masalah ini. Han Yuesin sedikit mengernyit, kulitnya menjadi suram. Dia tidak bertanya lebih jauh saat dia mengeluarkan. Dia mengangkat pedangnya dan bergegas menuju Suyun. Kekuatan sedingin es yang mengerikan merasuki dan mengikuti gerakannya, seolah-olah matahari raksasa yang tertutup es sedang dipanggil. Di dalam ruang pribadi tamu terhormat di luar panggung. Seorang pria muda mengenakan gaun giok emas dengan rambut hitam pekat di sisir yang mencapai bahunya memegang secangkir teh dan diam-diam mengamati pertempuran sengit di atas panggung. Pertempuran itu menggembirakan, tidak diragukan lagi kekuatan Han Yuesin, tetapi kinerja Suyun bahkan lebih mengejutkan. Teknik pedang, kecepatan, kekuatan dan tekniknya tidak kalah dengan Han Yuesin. Meskipun Han Yuesin lebih kuat, semua orang tahu bahwa tidak akan mudah jika dia ingin menang melawan Suyun. Bangsawan muda yang mengenakan gaun emas dan batu giok mengangkat cangkir tehnya dan menyesap seteguk, lalu berbicara, apakah kamu yakin kamu melakukan apa yang aku suruh? Melaporkan ke Yang Nobel, bawahan ini memang memperingatkan Suyun, hanya saja bawahan ini tidak menyadari bahwa Suyun akan menjadi idiot untuk benar-benar berani melakukan langkah seperti itu. Pria yang berdiri di sampingnya membungkuk dan menangkupkan tinjunya, lalu melanjutkan dengan hormat, tapi yakinlah Yang Nobel, mungkin Suyun tidak ingin kalah terlalu menyedihkan, dan dengan demikian memulai pembalasan semacam ini, mungkin dalam waktu singkat, dia akan dengan patuh membiarkannya.
Nona Han Yuesin mengalahkannya. Apakah begitu? Bangsawan muda berbalik dan melirik Su Yun yang berada di atas panggung, lalu matanya mendarat pada Han Yuesin yang sedang menari dengan pedangnya, matanya yang tenang langsung mengungkapkan gairah yang seolah tak terkendali. Han Yuesin itu cantik, apalagi, dia memiliki fisik yang istimewa, Frigid Aqua Spirit Ki-nya mampu memabukkan orang lain, dia adalah pendamping kultivasi ganda yang paling cocok. Jika aku dapat memilikinya, perjalanan aku ke kota rusa baru ini dapat dianggap membuahkan hasil. Nobel muda, yakinlah, Nona mudahan sudah menjadi milik bangsawan muda. Ya. Bangsawan muda mengangguk, matanya terus tertuju pada ruang giok salju. Cermin iblis halusinasi. Han Yuesin berbicara dengan dingin sambil mengayunkan pedang di tangannya, menyebabkan sejumlah besar Frigid Aqua Spirit Ki melonjak seperti gelombang besar dari pedangnya menuju Su Yun. Tetapi ketika gelombang es ini dekat dengan Su Yun, tiba-tiba membeku dan berubah menjadi beberapa cermin datar yang mengelilingi Su Yun sepenuhnya. Cermin itu berbentuk bola ketupat dan memantulkan proyeksi besar. Su Yun hanya bisa melihat pantulan dirinya yang tak terhitung jumlahnya karena pantulannya. Han Yuesin melompat dan mendarat di atas cermin iblis. Dia membentuk segel tangan dengan mata tertutup, melantunkan semacam mantra, menyebabkan pantulan. Su Yun mengungkapkan tatapan dingin di mata mereka yang tertuju pada tubuh asli Su Yun. Seperti binatang buas, mereka memegang pedang darah merah mistis abadi, dan bergegas mendekat. Semua refleksi ini identik dengan Su Yun dengan teknik yang kuat juga, sebenarnya menggunakan 30% dari kecepatan menggunakan pedang Su Yun. Ketika mereka mendekati Su Yun, 20 dari refleksi ini mulai mengayunkan pedang mereka saat banyak mulut binatang merah terbentuk dan menerkam Su Yun. Gambar pedang memenuhi setengah dari ruang giok salju. Namun, palsu pada akhirnya palsu. Menghadapi serangan menyeluruh, Su Yun tidak panik, sebaliknya, dia menghindari semua pedang yang mendekatinya dengan mudah dan dengan kecepatan gerakan yang lebih cepat, dia melompat ke cermin terdekat dan menebas dengan pedang darah merah abadi mistis. Uci. Pedang itu menembus cermin dan langsung memantul ke bahu. Bayangan itu sepertinya tidak merasakan sakit, sebaliknya, Su Yun merasakan sakit di bahu kanannya, seolah-olah ada sesuatu yang mengoyaknya. Dia berbalik dan melihat, hanya untuk melihat bahu kanannya berlumuran darah dan luka panjang muncul. Apa? Su Yun mengerutkan kening. Semua refleksi ini didasarkan pada kamu, meskipun kekuatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan kamu sendiri, kamu tidak dapat menyerang mereka, jika tidak, luka mereka akan menjadi luka kamu. Han Yuesin berbicara dengan acuh tak acuh kepada Su Yun, Su Yun, kamu kuat, tapi, aku harus mengalahkanmu hari ini. Sambil mengatakan itu, mata wanita muda itu dipenuhi dengan tekad yang kuat. Untuk dapat mengalahkan seorang jenius yang kuat adalah hadiah terbaik untuk perjuangan pahitnya dalam pertempuran. Han Yuesin telah menjadi mabuk dengan rasa kemenangan. Mendengar itu, mulut Su Yun melengkung membentuk senyuman, dia mengangkat kepalanya dan menatap Han Yuesin yang berada di atas cermin. Dia tiba-tiba melompat dan menyapu ke arahnya. Han Yuesin sepertinya telah memperkirakan langkahnya, dia segera jatuh dan mendarat di antara cermin. Dengan lambaian tangannya, cermin itu tiba-tiba menghasilkan banyak pantulan dirinya. Su Yun telah memikirkan apa yang dikatakan Han Yuesin, dan segera menyerang pantulan di dalam cermin. Tetapi saat dia mengayunkan pedangnya ke cermin, suara dentang keluar, seolah-olah ada sesuatu yang menahan pedangnya. Dia melihat lagi, pedangnya benar-benar terbungkus es, sementara bayangan Han Yuesin tidak terluka. Gelombang cermin es adalah teknik mistik Han Yuesin, dia bisa mengendalikannya dengan mudah untuk menyerang atau bertahan, sepertinya memecahkannya tidak akan mudah, gelombang. Su Yun berpikir dalam hati. Membunuh. Saat itu, suara Han Yuesin keluar dari udara dan segera, pantulan Han Yuesin dan Su Yun di dalam cermin semua menoleh, menatap Su Yun seperti binatang buas, mereka bergegas ke arahnya dan menebas dengan sungguh-sungguh. Pedang darah merah mistis abadi dan pedang es dalam pantulan semuanya menyerang Su Yun. Meskipun Su Yun cepat, cermin di seluruh melepaskan terlalu banyak serangan, bahkan dengan kecepatannya, dia tidak bisa bertahan melawan mereka semua. Gelombang jika ini terus berlanjut, aku pasti akan kalah, jika aku tidak bisa memecahkan cermin es yang aneh ini, aku takut mereka hanya akan menebasku, gelombang. Ekspresi Su Yun menjadi serius, sambil menari dengan pedangnya dengan kecepatan yang sangat cepat, dia mengamati cermin. Gelombang tanpa diragukan lagi, untuk mematahkan teknik mistis ini, aku perlu mengungkap Han Yuesin yang sebenarnya, semua refleksi ini mencegah aku menemukan dirinya yang sebenarnya, gelombang. Lapangan badai salju. Saat itu, teknik lain dipanggil. Hujan es mulai turun dari langit. Setiap batu es yang diselimuti dengan Spirit Ki memiliki berat lebih dari 100 kg. Jatuh dari langit, mereka seperti bom. Su Yun mengerang dalam pikirannya, dia mengaktifkan Scarlet Star Spirit Ki dan melemparkannya ke udara. Spirit Ki yang berkobar segera melarutkan hujan es, menyebabkan air jatuh dan membasahi dia. Su Yun tidak takut terhadap serangan seperti itu. Gelombang tahan, gelombang. Tepat pada saat itu, dia menyadari sesuatu. Dia segera melihat sekeliling dan tanpa sadar, serangan dari pantulan telah melambat, tindakan mereka tampak lebih kikuk, dan tidak setajam sebelumnya. Apa yang terjadi? Su Yun berpikir dalam hati, dia melihat pantulannya dan menyadari bahwa cermin es telah mencair sedikit.
Mungkinkah cermin es ini takut pada Scarlet Star Spirit Key? Suyun berpikir dalam hati, dia melihat sekelilingnya dan tiba-tiba meraih pedang darah merah mistis abadi. Lalu dia mengaktifkan kekuatan gaib raja dan menyulap Scarlet Star Spirit Key yang menakutkan. Lalu dia mengayunkannya dengan ganas ke cermin es. Us! Blazing Spirit Key yang intens langsung melarutkan cermin es, menyebabkan pantulannya juga menghilang. 452 akhir kompetisi yang tiba-tiba, subscribe Penatua. Melihat situasinya, Suyun diam-diam menghela nafas lega. Gelombang pada akhirnya, Ice takut api, terutama Scarlet Star Spirit Key yang diperkuat oleh kekuatan gaib raja, suhunya jauh lebih kuat, gelombang. Gelombang Rocky bergelombang, menyebabkan satu sisi cermin es dihancurkan, sementara cermin es lainnya meleleh menjadi air dan mulai menghilang. Semua cermin es mulai runtuh juga. Berpakaian seperti peri, Han Yuesin muncul di dekat Suyun dengan pedangnya. Spirit bintang merah Ki biasa tidak mampu melarutkan cermin iblisku, hanya roh Ki yang setidaknya 3 kali lebih panas dari roh bintang-bintang merah Ki biasa yang mampu melelehkannya. Suyun, aku tidak pernah berpikir bahwa Ki roh bintang merah kamu begitu kuat. Terhormat, tapi aku, Han Yuesin, tidak akan kalah begitu saja. Han Yuesin berkata dengan dingin. Aku juga tidak. Suyun menjawab dengan acuh tak acuh, menatap lurus ke arah Han Yuesin, dia bergegas ke arahnya sekali lagi, kali ini dia tidak memberi Han Yuesin kesempatan untuk bernafas. Han Yuesin memiliki kekuatan yang luar biasa dan mahir dalam menggabungkan teknik mistiknya. Teknik pedangnya tidak dianggap kuat dan mengandalkan teknik kaki untuk mendukung teknik pedangnya. Begitu teknik kaki ditampilkan, kendalinya atas pedangnya akan menjadi anggun, orang yang melihatnya akan merasa seolah-olah sedang bermimpi. Meskipun teknik kakinya cerdik, tetapi melawan kecepatan Suyun yang terlalu cepat, itu tidak efektif. Suyun tidak menahan diri, dia melepaskan rentetan serangan dengan pedang darah merah mistis abadi, menjadi begitu cepat sehingga penampilannya yang terbuka dan canggung sekali lagi terungkap ke pengawasan para penonton. Han Yuesin menatap Suyun, di satu sisi dengan keras menangkis rentetan serangan Suyun dan di sisi lain, dia membentuk teknik mistiknya, memanggil Snow and Gales di dalam Snow Jade Space untuk menyerang Suyun, dengan maksud menggunakan salju mistis dan angin kencang untuk mencegah Suyun menggunakan Spirit Key-nya. Namun, Suyun sudah siap untuk itu, butuh waktu untuk angin dan angin kencang datang sehingga dia mengelak ke samping, menghindari salju dan diarahkan ke belakang Han Yuesin dan melancarkan serangan. Dia terlalu cepat. Hati Han Yuesin menegang. Dengan gigi terkatup, dia segera membalikkan tubuhnya untuk menghadapi serangan itu, tetapi tindakan fanatik Suyun mencegahnya untuk bertahan, pedang dingin di tangannya berbenturan selama beberapa pertarungan, lalu. Uci. 3 luka pedang yang dalam muncul di lengan kanan Han Yuesin, darah menyembur keluar dari lukanya, gerakannya langsung menjadi lamban. Ini sudah berakhir. Suyun mengambil kesempatan itu, dia mengulurkan tangannya dan meraih tangan kiri Han Yuesin, lalu dia mengaktifkan kekuatan gaib raja dan mengubah Spirit Key-nya menjadi True Divine Spirit Key, meningkatkan kekuatannya berlipat ganda. Dia mencengkeram erat ke bahunya, mencegahnya mengaktifkan teknik mistis apapun, dia kemudian mengangkat pedangnya dan menebas lengan kanannya. Sial. Tatapan rumit melintas di mata Han Yuesin, dia tidak berpikir bahwa Suyun benar-benar akan begitu kejam, untuk dapat memahami kelemahannya dalam waktu sesingkat itu dan segera bergerak padanya. Di saat kritis itu, Han Yuesin mengaktifkan harta karun, menyebabkan gaun biru-birunya melepaskan sejumlah besar frigid Akuaki. Setelah itu, pakaiannya langsung membeku menjadi pelindung es. Dentang. Armor es muncul dan langsung menahan serangan dari pedang merahnya, tapi Suyun sepertinya sudah mengantisipasinya. Tepat ketika Scarlet Sword telah memotong armornya, dia menggerakkan lengannya, mengangkat ujung pedangnya sekali lagi, dia menusukkan ke bahunya. Meskipun pelindung es itu tahan lama, itu tidak menutupi seluruh tubuh Han Yuesin dan ada beberapa tempat yang terbuka dan celah ini adalah tempat yang bisa dia serang. Mata Han Yuesin mengerut, dia benar-benar ditundukkan oleh hantu Suyun dan kecepatan yang tak terduga. Setelah serangannya ke lengannya, dia entah bagaimana menyerang bahunya tanpa ragu-ragu atau kelembaman, semuanya dilakukan sesuai keinginannya, gerakannya mengalir seperti air. Seolah-olah pedang itu tumbuh dari tubuhnya, seperti anggota tubuh ekstra. Uci. Suara kulitnya yang dipotong terdengar sekali lagi. Bahu Han Yuesin ditutupi dengan percikan merah darah, tubuh mungilnya bergetar, wajahnya menjadi sedikit lebih pucat. Tanpa menunggu reaksinya, Suyun menggunakan satu kaki dan dengan ganas menendang perut Han Yuesin. Tusukan pedang di Han Yuesin telah mengganggu Spirit Key-nya, mencegahnya mempertahankan pelindung es, memungkinkan tendangan berat yang diperkuat dengan True Divine Spirit Key yang padat terhubung tepat di perutnya, menyebabkan suara dentuman rendah. Han Yuesin terbang keluar dan menabrak penghalang cahaya dari ruang giok salju, lalu jatuh ke tanah, berguling beberapa putaran. Dia mencoba merangkak, tetapi kemudian dia mulai muntah dan batuk, darah keluar dari sudut mulutnya. Sangat kejam. Semua penonton terkejut, dia benar-benar kejam dan tanpa ampun. Menghadapi Han Yuesin, seorang cantik, Suyun sebenarnya tidak menahan diri. Keempat evaluator terdiam saat mereka menyaksikan adegan itu berlangsung di tempat, tidak ada yang menyangka kehilangan Han Yuesin begitu cepat. Suyun mengambil pedang darah merah mistis abadi dan berjalan menuju Han Yuesin. Wajahnya masih menunjukkan ekspresi hati-hati, matanya sangat fokus.
Meskipun serangannya untuk sementara memberinya keuntungan, Han Yuesin masih memiliki keinginan untuk bertarung dan untuknya berada di tempatnya. Kekuatannya benar-benar tidak biasa. Han Yuesin tidak mau mengakui kekalahan, dia mengulurkan tangannya dan menyeka darah dari bibirnya, matanya menyala dengan api, tubuhnya bergoyang saat dia berdiri. Aku terlalu ceroboh, Han Yuesin berbicara dengan lembut, dia benar-benar tidak menyerah pada situasi ini. Mata semua orang tertuju pada mereka berdua, mereka tahu bahwa pertempuran belum berakhir. Tapi tepat pada saat itu, dong! Suara bel yang keras dan berat tiba-tiba terdengar di dalam arena kompetisi, setelah itu, suara keras Su Wen keluar. Megah, sekarang, kemenangan telah diklaim. Kompetisi sudah berakhir, izinkan aku dengan bangga mengumumkan, pemenang babak ini, Su Yun. Apa? Semua orang tiba-tiba menoleh dan menatap Su Wen dengan tak percaya. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ini berakhir? Apakah Nona Han Yuesin tidak bisa bertarung lagi? Su Wen, apakah kamu punya mata atau tidak? Nona Han Yuesin jelas bisa melanjutkan, bagaimana kamu bisa menilai dia sebagai pecundang? Aku menolak, aku tidak bisa menyetujui akhir seperti itu. Betul sekali, bagaimana kamu bisa menilai hasil seperti itu? Kami tidak setuju. Kompetisi harus terus berlanjut. Semua penonton berdiri dan memberi isyarat dengan tangan terangkat, berteriak sekuat tenaga. Wajah Su Wen ditutupi dengan butiran keringat, dia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tepat pada saat itu, pria yang berdiri di luar kamar pribadi tamu terhormat di kejauhan menatapnya, menyebabkan seluruh tubuh Su Wen bergetar, dia langsung berteriak keras. Baiklah, babak final kompetisi akan segera dimulai. Ini akan menjadi peserta kita Su Yun, melawan perwakilan rumah lelang Yu Suang, Qin Shi. Siapa yang akan menjadi juara terakhir kita? Mari kita lihat dan lihat. Su Wen terus berteriak, sama sekali mengabaikan ketidakbahagiaan orang banyak. Sial, Su Wen. Apa yang kamu lakukan? Evaluator, mengapa para evaluator tidak mengatakan apa-apa? Apakah kompetisi dicurangi? Kami tidak yakin. Apakah Su Yun dari salah satu panitia penyelenggara? Semakin banyak pertanyaan yang dilontarkan. Han Yuesin berdiri dan menatap Su Wen dengan wajah pucatnya, dia mengerang, lalu mengambil pedangnya dan berjalan mendekat. Melihat itu, seluruh tubuh gemuk Su Wen segera bergetar, ketakutan yang tidak bisa disembunyikan keluar dari matanya. Nona Han, tunggu. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kamu menilai aku sebagai pecundang? Han Yuesin bertanya dengan dingin. Ini semua niat bangsawan muda takut jika kamu terus bertarung, kamu akan terluka oleh Su Yun, jadi dia menilaimu sebagai pecundang dan mengakhiri ronde lebih awal. Bangsawan muda? Apa bangsawan muda? Hehe, itu adalah bangsawan muda dari kamar pribadi itu. Su Wen kemudian menutup mulutnya dengan tangannya dan tertawa pelan. Nona Han, aku yakin kamu tidak tahu siapa orang di dalam ruangan itu, kan? Orang rendahan ini akan memberitahumu, dia adalah sosok besar dan bahkan para tamu bangsawan di atas kita harus menghormatinya. Dengan mengatakan itu, Su Wen dengan hati-hati menunjuk ke 4 paviliun mengambang. Setelah mendengar itu, Han Yuesin melihat ke arah ruangan dengan mata birunya dengan dingin, dan bertanya, siapa dia? Apa hubungannya dia denganku? Mengapa dia harus terlibat dalam pertarungan antara aku dan Su Yun? Su Wen menggosok kedua tangannya, dengan tatapan berlebihan, Nona Han, aku Su Wen, harus mengatakan, kamu benar-benar diberkati. Bangsawan muda ini benar-benar luar biasa. Muda Nobel Liu Yewen berasal dari keluarga aristokrat malam mengalir. Dikatakan bahwa bangsawan muda ini memegang posisi terhormat dalam keluarga, siapa yang tahu apakah dia akan menjadi patriark berikutnya. Mengapa yang Nobel Wen melakukannya? Bukan karena dia sangat memujamu dan khawatir kau akan terluka parah oleh Su Yun, orang barbar itu. Hehe, Nona, jangan terlalu marah. Yang Nobel Wen sudah berkomunikasi dengan Qin Shi dari rumah lelang Yu Suang. Aku yakin Su Yun tidak akan hidup melewati pertandingan berikutnya. Ini juga mengeluarkannya untuk Nona muda Han. Petik 2. Su Wen berpikir bahwa dengan mendengar itu, Han Yuesin pasti akan bahagia, karena di dunia bela diri tertinggi, metode kultivasi tercepat seorang kultivator wanita adalah menjadi rekan kultivasi ganda dengan keberadaan yang kuat, menerima keberuntungan dan anugerah, tetapi Han Yuesin wajah pucat dan halus menjadi lebih dingin dan frigid aqua spirit ki di sekitarnya menjadi lebih dingin. Su Wen gemetar sekali lagi, dia tidak lagi mengatakan apa-apa dan menyaksikan Han Yuesin melompat ke bawah panggung dan menuju ke kamar pribadi dengan ekspresi dingin. Pria di luar kamar pribadi telah mengamati Han Yuesin sepanjang waktu, ketika dia berjalan dengan dingin, dia tersenyum, dan tanpa mengatakan apa-apa, dia mengetuk pintu kamar pribadi dan kemudian memberi isyarat padanya untuk masuk. Pintu kamar pribadi terbuka, Han Yuesin melirik dengan dingin, lalu melangkah masuk. Melihat itu, pria itu menutup pintu dengan hormat, lalu berbalik dan melihat Su Yun perlahan berjalan menuruni panggung, dan berjalan mendekat. Adapun kemenangan yang diperoleh dari ronde itu, bahkan Su Yun sendiri bingung dengan hasilnya. Han Yuesin masih bisa bertarung, pemenang dan pecundang belum ditentukan, tapi mengapa itu terjadi? Apakah kamu senang sekarang, Su Yun, untuk menang dengan mudah? Apakah kamu sangat senang? Saat Su Yun berjalan kembali ke tempat duduknya, tawa ringan datang dari samping.
Suyun mengerutkan kening, dia berbalik dan untuk melihat seorang pria berjalan mendekat. Dia adalah orang yang memintanya untuk kalah dari Han Yuesin. Apakah kamu bermain trik? Suyun bertanya. Bermain trik. Pria itu menjawab dengan dingin. Suyun, apakah kamu layak? Hanya saja tuan mudaku tidak ingin Nona Han Yuesin terluka. Sepertinya itu benar-benar kamu yang melakukannya. Hehe, kamu masih peduli tentang ini. Suyun, kamu harus lebih khawatir tentang situasimu sendiri. Pria itu mengungkapkan senyum sinis. Sudah aku bilang sebelumnya, kau tidak boleh menang melawan Nona Han Yuesin. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan mengabaikan kata-kata aku. Sangat bagus. Suyun, karena kamu memiliki nyali untuk melakukannya, maka jangan salahkan kami karena tanpa ampun, ketika tuan muda aku marah, itu sangat menakutkan, jika saja kamu masih bisa hidup setelah putaran berikutnya. Pria itu tertawa dingin dan menatap Suyun sekali lagi, sebelum berbalik dan kembali ke kamar pribadi. 453 pembalasan, subscribe Penatua. Di luar ruangan, Han Yuesin masuk dengan tatapan dingin. Pada saat itu, di dalam ruangan, hanya ada bangsawan muda yang mengenakan jubah mewahnya bersama dengan dua pelayan dengan kepala ditundukkan dengan hormat. Selain mereka, tidak ada orang lain. Interiornya didekorasi dengan mewah, tanah dilapisi dengan kristal cerah, dinding bata ditutupi dengan patung dan ornamen emas yang berkedip-kedip. Ruangan itu dipenuhi dengan segala macam furnitur dan susunan formasi mistis yang berputar di tempatnya, melepaskan parfum yang memabukkan. Bangsawan muda mengangkat cangkir tehnya dan menyesapnya, lalu tersenyum ke arah Han Yuesin yang telah masuk, dia menyerahkan cangkir teh itu kepada pelayan di sampingnya dan berdiri. Dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk sedikit, dan tersenyum, aku Liu Yewen kamu yang rendah hati. Salam, Nona Han Yuesin. Liu Yewen, kamu adalah bangsawan muda Liu Yewen dari keluarga aristokrat malam yang mengalir. TN, Liu Ye adalah Flowing Knight. Aku ingin memberi keluarga nama yang bagus dan akan terus menggunakan nama sebenarnya untuk karakter tersebut. Han Yuesin murung, dia menatap pria di depannya, dan membuka bibir ceri dan menanyainya dengan dingin, mengapa kamu melakukan itu? Mengapa kamu menghentikan pertandingan antara aku dan Suyun? Suyun adalah orang barbar dan melakukan sesuatu tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Aku khawatir, jika Nona Han terus berkelahi dengannya, kamu hanya akan terluka olehnya, jadi aku, Liu Yewen, memutuskan untuk melakukannya. Liu Yewen tertawa dan menjawab. Ini adalah kompetisi. Jika seperti ini, bagaimana kita bisa menantikan masa depan? Jika aku, Han Yuesin takut terluka, mengapa aku harus berpartisipasi dalam kompetisi? Aku meminta kamu untuk segera maju dan bernegosiasi dengan penyelenggara kontes untuk mengklarifikasi masalah ini dan mengatur pertarungan lain dengan Suyun. Petik 2. Han Yuesin menjawab dengan dingin. Dia adalah seorang wanita yang keras kepala dan bahkan lebih dari seorang kultivator wanita dengan rasa harga diri yang kuat. Dia tidak merasa bahwa dia lebih buruk dari Suyun dan tidak merasa bahwa dia akan kalah dalam persaingan, atau bahkan dikalahkan sedemikian rupa. Cara yang aneh, dia tidak yakin dan tidak pasrah. Nona Han, apakah kamu khawatir tentang hadiah uang 1 juta koin budidaya? Jika kamu suka, aku dapat memberi kamu 1 juta koin kultivasi. Liu Yewen tertawa dan berkata. Masalahnya bukan tentang koin budidaya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku kekurangan koin kultivasi? Yang aku pedulikan adalah, siapa yang lebih kuat antara Suyun dan aku, masalahnya adalah prinsip. Yang Noble Wen, kamu telah melanggar prinsip aku. Apakah kamu mengerti? Prinsip. Setelah mendengar itu, Liu Yewen tertawa tanpa menahan diri, dan berbicara dengan nada fanatisme, Nona Han, aku agak mengerti kamu, tetapi tidakkah kamu berpikir bahwa apa yang disebut prinsip kamu terlalu banyak lelucon? Ada kalanya menang atau kalah sangat penting, tetapi dalam hal ini, bagaimana menang atau kalah memengaruhi kamu di sini? Aku akan jujur padamu Nona Han. Sebenarnya, aku sangat memujamu, itu sebabnya aku menghentikan putaran antara kamu dan Suyun. Aku juga berharap kamu tidak akan terluka olehnya dan aku berharap Nona Han bersedia menjadi pendamping kultivasi ganda aku, untuk belajar dan berkultivasi bersama. Selain itu, aku tidak punya niat lain. Adapun Suyun, Nona Han tidak perlu khawatir, di pertandingan berikutnya, Qin secara pribadi akan merawat Suyun, dan membantu Nona Han, menghilangkan kebencian ini. Liu Yewen berbicara dengan sangat lugas, begitu banyak sehingga dia sangat eksplisit, meskipun menjadi teman kultivasi bukanlah masalah yang memalukan bagi pembudidaya pria dan wanita, tetapi untuk menyatakannya dengan sombong, itu masih membuatnya merasa tidak nyaman. Han Yuesin mengerutkan kening, matanya berkilat dengan ekspresi marah, itulah alasanmu menyuruh Zuen mengakhiri putaran antara Suyun dan aku. Jika kamu terluka hingga memengaruhi kultivasi kamu, itu akan memengaruhi kultivasi ganda kami di masa mendatang. Apakah begitu? Han Yuesin mendengus, dia segera mengerti maksud Liu Yewen, tetapi dia tidak bisa lagi mengubah hasil kompetisi. Setelah memikirkannya, dia berbicara, Nobel muda Liu Wenye, aku, Han Yuesin, menghargai niat baik kamu. Tetapi mengenai masalah kultivasi ganda, maafkan Han Yuesin karena tidak memiliki perspektif yang sama, bahkan jika Han Yuesin ingin menemukan pendamping kultivasi ganda, aku pasti tidak akan mengambil yang aku benci. Aku akan pergi sekarang. Dengan mengatakan itu, Han Yuesin berbalik dan keluar dari ruangan.
Han Yuesin, kamu tidak boleh menolak roti panggang ini hanya untuk akhirnya dipaksa untuk minum kehilangan. Pria di luar kamar pribadi segera memblokir jalan Han Yuesin dan berbicara dengan serius. Bai-san, lepaskan dia. Liu Yewen tertawa dan melambaikan tangannya. Tapi bangsawan muda. Biarkan saja dia. Liu Yewen tidak terganggu sama sekali, atau bahkan cemas, seolah-olah tindakan Han Yuesin tidak penting baginya. Melihat itu, pria bernama Bai-san mendengus, lalu berdiri di samping dan membiarkannya lewat. Kecurigaan tumbuh di hati Han Yuesin, dia awalnya berpikir bahwa Liu Yewen akan memiliki 100 orang yang menghalangi jalannya, dia tidak pernah berharap dia membiarkannya pergi atas kemauannya sendiri. Gelombang apa yang dia pikirkan, gelombang. Han Yuesin tidak mengerti, tapi dia tahu satu hal. Dengan menolaknya, itu berarti dia telah menyinggung Liu Yewen. Jika hal seperti itu terjadi dengan pria lain, Han Yuesin pasti sudah lama pingsan, tetapi mengetahui bahwa dia berasal dari keluarga aristokrat malam yang mengalir, Han Yuesin memiliki rasa takut yang menahan, dia hanya bisa menanyainya dan pergi. Dia tidak bisa melakukan apapun pada Liu Yewen. Gelombang sepertinya aku harus kembali dan tinggal di sekte untuk jangka waktu tertentu, gelombang. Han Yuesin diam-diam berpikir, dia meningkatkan langkahnya dan langsung keluar dari arena kompetisi. Setelah Han Yuesin pergi, pria bernama Bai-san masuk ke kamar dan menangkupkan tinjunya, lalu membungkuk ke arah bangsawan muda sambil menyesap tehnya. Dia bertanya, "Nobel muda, mengapa kamu membiarkan Han Yuesin pergi seperti itu?" Dengan kultivasi yang nobel, menjaganya dengan paksa itu sederhana. Petik 2. Menahannya dengan paksa. Apa, kamu pikir aku hanya bernafsu untuk tubuhnya? Liu Yewen bertanya dengan dingin, bangsawan muda ini peduli dengan bakatnya, fisiknya, dan kultivasinya. Kultivasi ganda menekankan pada kemauan kedua belah pihak, memaksa aku untuk tidak mendapatkan hasil terbaik. Tidak perlu terburu-buru untuk Han Yuesin, kita harus melakukannya perlahan, dia tidak bisa melarikan diri. Selama bertahun-tahun, berapa banyak pembudidaya wanita yang benar-benar lolos dari tangan bangsawan muda ini? Petik 2. Mendengar itu, Bai-san tertegun sejenak, dia kemudian tertawa dan menangkupkan tinjunya, yang rendahan ini mengerti sekarang. Liu Yewen menganggukkan kepalanya, lalu berbicara, kita akan meninggalkan Han Yuesin untuk sementara, mari kita selesaikan hutang dengan Suyun. Di seluruh kota rusa baru, jumlah orang yang berani melawanku sedikit. Kirim pesanan ke bawah, siapkan kualipil tingkat sage dan minta Qinzi untuk membawa roh Yang dan Yin Suyun, aku akan menggunakannya untuk memperbaiki beberapa pil roh. Petik 2. Bawahan ini akan menyelesaikannya. Tak terhitung orang yang merasa kasihan terhadap pertempuran antara Han Yuesin dan Suyun, mungkin setelah bertahun-tahun, warga kadang-kadang akan membahas pertempuran ini dan akan terus bertengkar tentang siapa yang akan menang dan kalah. Lapangan kompetisi masih ramai dengan aktivitas, ada penonton yang terus mengoceh tentang ketidakpuasan mereka. Tentu saja, konsekuensi dari tindakan mereka adalah bahwa mereka diminta untuk meninggalkan arena kompetisi, sementara penonton yang tersisa dapat terus menonton pertempuran. Meskipun sebagian besar orang memiliki kecurigaan tentang keadilan kompetisi, itu tidak lagi penting, karena mereka sudah berada di babak terakhir yang akan segera dimulai. Siapa yang akan menjadi juara kompetisi New Deer City? Itulah yang paling diperhatikan semua orang. Suyun duduk di tribun peserta dan memejamkan mata untuk beristirahat. Pada saat itu, lebih dari 60% mata penonton tertuju pada Suyun, sedangkan sisanya berada di pavilion milik rumah lelang Yusuang. Suyun. Siapa pria ini? Peserta grup D benar-benar berjuang menuju final, siapa pembangkit tenaga listrik misterius yang belum pernah dilihat siapapun. Beberapa orang mulai menebak identitas Suyun, bahkan Lu Zhanyuan tertarik dengan latar belakang Suyun. Bangsawan muda, bangsawan muda. Saat itu, suara cemas keluar dari jalan setapak. Itu adalah pelayan Xiao Xiu, yang berlari dengan cemas. Suyun membuka matanya, ada apa, Xiao Xiu? Xiao Xiu berlari dan terengah-engah sambil menopang dirinya dengan kursi. Dia kemudian mengeluarkan selembar kertas kultivasi dari ikat pinggang di pinggangnya dan menyerahkannya kepada Suyun. Nobel muda, ini diberikan kepadaku oleh Nona Han. Pelayan, dia meminta aku untuk menyerahkan ini kepada kamu. Dia berkata bahwa Nona Han menulisnya untuk Yang Nobel dan ingin Yang Nobel membacanya segera. Petik 2. Oh. Suyun mengerutkan kening, dia melihat sekeliling dengan waspada, sebelum membuka kertas kultivasi. Kertas putih bersih itu memiliki sederet kata. Qinzi diperintahkan untuk membunuhmu, segera tinggalkan arena kompetisi. Melihat itu, mata Suyun berbinar, dia menyimpan kertas kultivasi, lalu bertanya, di mana Nona Han? Mereka mengatakan bahwa dia telah meninggalkan tempat kompetisi dan pelayannya memberitahu aku bahwa Nona Han berencana untuk kembali ke sektenya sepanjang malam. Kembali ke sektenya. Suyun menggaruk dagunya dan berpikir sejenak. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dia melihat ke kamar pribadi di ujung jalan setapak. Setelah berpikir sejenak, dia berdiri. Tepat pada saat itu. Baik, semuanya, penantian panjang akhirnya berakhir. Pertempuran terakhir untuk kompetisi akhirnya tiba. Siapa yang akan menjadi juara kompetisi hebat kota rusa baru kita? Kita hanya bisa melihat dan melihat. Zuen berteriak dengan berlebihan, menyebabkan ekspresi Suyun membeku.
Pada saat itu, dia merasakan fokus semua orang berkumpul padanya lagi. Dia awalnya ingin mengindahkan saran Han Yuexin dan meninggalkan kompetisi. Meskipun dia tidak takut dengan kompetisi, dia tidak berani menjamin tentang hal lain. Tetapi pada saat itu, panah telah ditembakkan dari haluan dan dia tidak bisa lagi berlari. Mendesah tak berdaya, wajah Suyun menunjukkan senyum pahit. Sekarang, biarkan dua peserta terakhir kita naik ke atas panggung. Mari kita suruh peserta Qinzi dan peserta Suyun memasuki arena. Su Wen terus berseru. Para penonton yang berdiri langsung heboh. Saudara Su, lakukan yang terbaik. Setelah kamu mengalahkan Qinzi, nama kamu akan terkenal di seluruh kota Rusa Baru. Lu Zanyuan menyemangati Suyun. Suyun tertawa, menganggukkan kepalanya, lalu berdiri dan melompat ke atas panggung. Buruk. Dia mendarat dengan lembut seperti bulu angsa, gerakannya secara alami percaya diri dan nyaman, jubah hitam pekatnya membuatnya semakin misterius. Wajah pucat yang samar-samar terlihat di bawah tudung membuatnya terlihat sangat menawan. Dengan sarung pedang raksasa di punggungnya dan pedang merah darah di tangannya, dia terlihat sangat mengesankan. Suyun, lakukan yang terbaik. Suyun, kamu harus mendapatkan yang pertama. Kami mendukungmu. Kerumunan segera berteriak dengan penuh semangat. Suyun menghela nafas, lalu menatap paviliun di langit. Pintu terbuka, dan sesosok tubuh melesat keluar. Tepat ketika orang itu memasuki ruang giok salju, niat membunuh segera memenuhi ruangan. Suyun mengejek, wajahnya langsung berubah muram. 454 seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda, subscribe Penatua. Suyun adalah pria yang pendendam, dia tidak memiliki hati yang besar. Dia ingat orang-orang yang memperlakukannya dengan baik, serta orang-orang yang memprovokasi dan ingin menyakitinya. Dia memiliki prinsip dan tidak bisa mentolerir orang yang ingin membunuhnya. Gelombang orang yang ingin aku mati harus mati dulu, gelombang. Suyun menatap pria di dalam Snow Jade Space dengan dingin, matanya yang hitam pekat menunjukkan ekspresi jahat. Qinzi mengenakan jubah coklat dengan tepi biru. Pola serangannya sangat acak dan dikatakan bahwa dia bisa menggunakan 3 jenis senjata yang berbeda. Suyun menyaksikan Qinzi naik ke atas panggung dengan tangan kosong, tapi telapak tangannya ditutupi lapisan tipis ki hijau, yang aneh dan misterius. Wajah Qinzi miring, dengan mata cekung dan batang hidung tinggi, membuatnya tampak seperti pria murung. Dia menatap Suyun seperti elang menatap mangsanya. Ini membuat Suyun merasa sangat tidak senang. Angin dan salju di dalam ruang giok salju masih bertiup, tetapi mereka berdua bahkan tidak mempedulikannya. Melihat tatapan mereka, Zhu Wen segera berseru, peserta kami sekarang di atas panggung. Nah, rekan-rekan tamu dan penonton, siapa yang akan menjadi pemenang kompetisi? Siapa yang akan membawa pulang kejuaraan kompetisi hebat kota Rusa Baru? Jawabannya akan segera terungkap. Aku, Zhu Wen secara resmi mengumumkan, pertempuran terakhir kompetisi hebat kota Rusa Baru telah dimulai. Ledakan. Suara bel yang keras keluar, pada saat yang sama, mata semua orang langsung beralih ke ruang giok salju dengan semua orang menahan napas. Kedua pria itu berdiri diam. Suyun mengulurkan tangannya, perlahan menarik pedang merah dengan ekspresi dingin saat dia menatap lurus ke arah Qinzi. Qinzi mengerutkan kening, aku bisa melihat niat membunuh di mata kamu, mengapa? Kamu ingin membunuhku? Seharusnya aku yang mengucapkan kata-kata itu padamu. Jawab Suyun. Setelah mendengar itu, Qinzi terdiam, lalu menggelengkan kepalanya, sepertinya kamu sangat sensitif terhadap niat membunuh. Untuk bisa berjuang di sini, kamu benar-benar bukan kultivator biasa-biasa saja. Kau benar, aku akan membunuhmu. Meskipun itu bukan niat aku, tetapi apapun alasannya, kamu harus mati hari ini, dan kamu harus mati di tangan aku. Aku juga harus mengambil roh yang dan yin kamu. Dia berbicara dengan sangat arogan, seolah-olah semuanya akan berjalan sesuai dengan apa yang dia katakan. Bagus, sangat bagus. Suyun menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh, menunjukkan senyum sinis. Kulit di seluruh tubuhnya mulai mengungkapkan cahaya hitam, saat Evil Ki mulai keluar dari tubuhnya. Sejak awal, dia tidak pernah memperlakukannya sebagai kompetisi, tetapi pertarungan hidup atau mati. Dengan ini, aku tidak bisa berbelas kasih, aku tidak bisa bersikap lunak, aku tidak bisa menahan diri. Karena aku harus bertarung, maka aku harus mengabaikan semuanya dan bertarung, jika tidak, aku yang akan mati. Dia mengangkat tangannya lebih jauh, dan meletakkan pedang hitam pekat di punggungnya ke pinggangnya, di dalam sarung pedang, Evil Ki dengan lembut berputar, itu sangat aneh. Suyun, bangun. Qinzi berkata dengan dingin. Dia berkedip dan langsung bergegas ke depan. Dia mengayunkan tangannya yang kosong dan melepaskan lebih dari 1000 serangan telapak tangan dalam 1 detik. Setiap telapak tangan ditutupi dengan spirit ki yang kuat, yang dicampur dengan racun yang menakutkan. Bahkan jika lawan menahan serangan telapak tangan dengan paksa, mereka akan diserang oleh racun. Itu adalah teknik yang sangat menakutkan. Namun, Qinzi secara alami tidak bergantung pada teknik yang sangat sedikit untuk mengalahkan lawan-lawannya. Dia telah membantai jalannya ke tempat dia saat ini berdiri, jadi bagaimana dia bisa begitu ceroboh terhadap Suyun, yang tak terduga. Setelah melepaskan 1000 serangan telapak tangan, Qinzi segera menggambar lingkaran dengan tangan dengan mata tertutup, mengumandangkan mantra, mengaktifkan teknik mistik yang bahkan lebih menakutkan. Serangan 1000 telapak tangan hanya untuk memberinya waktu untuk melakukannya.
Karena dia ditugaskan untuk membunuh Suyun, dia tidak akan menahan apapun. Pada saat itu, niat yang lebih kuat dan parah meledak dari sisi Suyun. Suyun melangkah maju dan bergegas, dia membuang pedang darah Scarlet Mistik abadi dan melepaskan peralatan kekaisaran tingkat ketujuh, lalu dengan cepat bertabrakan dengan 1000 serangan telapak tangan. Ketika tubuhnya bertabrakan dengan telapak tangan, peralatan kekaisaran diaktifkan, lingkaran cahaya spirit ki menyelimuti tubuhnya dan menangkis semua serangan telapak tangan. Qinzi mengerutkan kening, dia menghentikan teknik mistiknya dan mundur ke belakang. Di sisi lain, Suyun melambaikan tangannya yang kosong, dan pedang darah merah itu melesat ke depan seperti kilat merah ke arah Qinzi. Ci! Ujung pedang itu seperti ular berbisa, mengeluarkan suara yang menusuk tulang. Apakah itu teknik pedang kekaisaran? Kamu benar-benar berani melepaskan teknik yang sangat sedikit di depanku. Mata Qinzi berkedip dengan jijik, menggabungkan kedua tangannya, telapak tangannya menghadap ke arah pedang darah merah yang masuk, dan menyambut pedang itu. Ding! Pedang Scarlet dihentikan oleh telapak tangannya. Qinzi melepaskan lebih banyak kekuatan, telapak tangannya mengungkapkan sejumlah besar Life Spirit Ki yang tidak mengandung banyak vitalitas, tetapi sebaliknya merupakan kekuatan yang berlawanan, karena sejumlah besar Deat Ki dilepaskan. Ini adalah atribut tingkat tinggi dari Life Spirit Ki, hidup dan mati datang bersama. Setiap pembudidaya roh yang mengolah Life Spirit Ki mengandalkan Spirit Ki ini yang berisi hidup dan mati ke dalam tulang mereka, dan setelah mengolahnya untuk waktu yang lama, pembudidaya yang mencapai kesuksesan besar akan menggunakan Life Spirit Ki untuk menyembuhkan dan mengobati orang, atau menggunakannya untuk membunuh. Qinzi sangat baik dengan kebalikan dari Life Spirit Ki yang tidak biasa ini, Spirit Ki yang dia keluarkan bahkan lebih luas dan mendalam, tidak hanya dapat mempengaruhi manusia, binatang, burung atau ikan, itu bisa bekerja pada tanaman, batu juga. Sebagai logam, roh kehidupan mistis Ki dimuntahkan dari telapak tangannya dan menyelimuti pedang darah merah mistis abadi. Qinzi sebenarnya bermaksud menggunakan Life Spirit Ki miliknya untuk menghancurkan pedang. Namun, setelah bertahan untuk sementara waktu, pedang darah Scarlet mistis abadi tidak terluka sama sekali. Qinzi mengerutkan kening, dalam hati dia terkejut. Bagaimana dia bisa tahu, pedang darah Scarlet mistis abadi adalah pedang primal, bagaimana bisa begitu mudah dihancurkan? Pedang seperti itu adalah harta yang luar biasa bahkan di dunia bela diri tertinggi. Pedang darah Scarlet mistis abadi tiba-tiba ditarik ke belakang dan berputar di udara terus-menerus. Hampir pada saat yang sama, suara mendengung memenuhi seluruh ruang giok salju. Hati Qinzi menjadi muram, dia melihat sekeliling, hanya untuk menyadari bahwa sumber suara itu berasal dari sarung pedang raksasa di punggung Suyun. Sarung pedang tanpa batas. Sow. 1000 sub pedang terbang keluar dari sarung pedang. Dengan pedang darah Scarlet mistis abadi sebagai titik utama, semua pedang terbang di sekitarnya berubah menjadi gelombang pedang yang menyerang dengan energi tanpa akhir. Betapa spektakulernya melihat begitu banyak sub pedang terbang di sekitar. Bagaimana mungkin Qinzi berani mengambil waktu? Dia segera membalik tangannya dan mengeluarkan sebuah kotak kecil, lalu melemparkannya ke udara. Kotak itu berputar tanpa henti dan melayang di udara, meningkatkan ukurannya menjadi seukuran rumah, kemudian turun dan menutupi Qinzi. Sebagai perwakilan dari salah satu organisasi yang terlibat, Qinzi memiliki banyak harta bersamanya. Harta karun kotak ini adalah peralatan kekaisaran tingkat 47 dengan pertahanan yang hebat. Gelombang pedang yang menakutkan menghantam kotak itu dan segera memantul. Kotak itu tidak terluka, dan berhasil menahan ribuan sub pedang. Suyun mengerang ke dalam, tubuhnya berkedip dan mendarat di dalam kotak dalam sekejap. Tangan kanannya meraih Death Sword dan dengan tangan lain memegang sarung pedang, dia mengayunkannya. Dentang. Cahaya hitam langsung melesat ke depan, kekuatannya begitu besar sehingga tampak seolah-olah bisa membelah ruang giok salju. Pada saat itu, kotak di sekitar Qinzi terpotong. Itu adalah peralatan kekaisaran benar-benar terpotong. Terlepas dari apakah itu kerumunan atau Qinzi, semua orang terkejut dan tercengang. Kultivasi apa yang dimiliki Suyun? Pedang apa yang dia pegang? Bagaimana itu begitu menakutkan? Suyun tidak menahan sama sekali. Pada saat itu, dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia bahkan tidak berhenti menggunakan Death Sword. Itu karena lawannya adalah seseorang yang ingin membunuhnya. Terhadap orang seperti itu, apakah masih ada kebutuhan untuk menyembunyikan kekuatannya? Setelah kotak itu ditebas terbuka, wajah Qinzi menjadi putih pucat. Spirit Essence di dalam tubuhnya yang telah memasukkan Spirit Ki ke dalam Imperial Equipment tiba-tiba bergetar, seluruh tubuhnya menggigil saat dia membuka mulutnya dan meludahkan darah. Dia dengan cemas menoleh, hanya untuk melihat pedang Suyun menebas langsung ke kepalanya. Ujung pedangnya berkilau dengan cahaya jahat, matanya merah darah, wajah pucat di bawah tudungnya sangat menyeramkan, seolah-olah dia adalah iblis jahat. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Suyun tiba-tiba begitu ganas? Tekniknya bahkan sangat berbeda dari pertempuran sebelumnya, seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Apa yang terjadi? Hati Qinzi bergetar, dia dengan cemas menggunakan harta lain. Sua. Arus listrik keluar dari tubuhnya, menyebabkan seluruh tubuhnya menghilang. Ketika pedang Suyun mendarat, arus listrik keluar lagi, menyebabkan dia muncul kembali.
Ini adalah tubuh Qinzi yang menyembunyikan harta karun yang telah dia gunakan sebelumnya, untuk sementara bisa menyembunyikannya dari bahaya dan memungkinkan dia untuk muncul kembali setelah bahaya berlalu. Namun, itu tidak cukup hanya dengan mengandalkan harta ini. Suyun melambaikan tangannya, 1000 sup pedang di sekitarnya segera terbang masuk dan mengitari Qinzi, berputar di sekelilingnya dengan sungguh-sungguh seperti badai pedang raksasa, di mana sejumlah besar pedang menyerang dengan gila-gilaan. Bukan hal yang sulit untuk mengatur pedang, bahkan bilah, tombak, palu, itu bisa dianggap sebagai teknik amatir di hadapan para pembudidaya. Tetapi untuk mengendalikan lebih dari 1000 pedang pada saat yang sama adalah hal yang sama sekali berbeda, terutama mampu mempertahankan putaran kecepatan tinggi mereka sambil mengendalikan 1000 pedang, ini sangat mengejutkan. Qinzi melihat pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, tampak agak cemas. Bagus untukmu Suyun, jadi kamu memiliki lebih banyak teknik di bawah ikat pinggangmu. Aku khawatir Han Yuexin tidak pernah menjadi lawanmu sejak awal. Tapi apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan aku dengan teknik seperti itu? Jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri. Qinzi menggeram, semua spirit essence di tubuhnya tiba-tiba memuntahkan spirit ki seperti air mancur, itu adalah jumlah spirit ki yang mengerikan. Ketika roh ki menyentuh kulit Suyun, itu langsung merusak lokasi, mengelupas kulit dan dagingnya, memperlihatkan tulang putih murni di dalamnya. Apapun yang disentuh roh ki akan dilahap, yang semuanya terjadi dalam sedetik, mengubah manusia menjadi tulang, tetapi meskipun roh ki ini menakutkan, tidak sulit untuk dihadapi. Seperti halnya Life Spirit Ki, itu secara alami paling ditakuti oleh Swift Wind Spirit Ki. Suyun mengaktifkan Swift Wind Spirit Ki dan menebas dengan Death Sword. Beberapa bila angin terbang keluar dan mengenai Life Spirit Ki. Melihat itu, Qinzi mengerutkan kening, dia akan menggunakan harta karun untuk memblokir bilahnya, tapi Suyun tidak memberinya kesempatan. Dia mengambil kesempatan bahwa Qinzi sedang disergap oleh 1000 pedang, dia langsung meningkatkan kecepatannya secara maksimal dan bergegas ke depan. Qinzi tidak pada waktunya untuk bereaksi, ujung pedang hitam pekat sudah dekat dengan lehernya, dan ketika ujung pedang hendak memotong lehernya, roh jahat keluar dari pedang dan menjulurkan dua cakarnya yang jahat, mencengkeram hatinya. Pada saat itu, Qinzi hanya bisa memperhatikan lehernya dan bukan hatinya. Dia tidak diragukan lagi akan mati. 455 Lonceng Kuil Raja, Subscribe Penatua. Menghadapi serangan yang menentukan hidupnya, Qinzi jelas tidak akan menahan apapun. Dia telah melihat bagaimana Suyun bertarung sebelumnya, terlepas dari apakah itu melawan Li Changzai atau Han Yuexin, teknik yang dia tunjukkan sangat konservatif tanpa niat untuk menyerang, juga tidak menggunakan kemampuan destruktif yang kuat. Tapi dia berbeda sekarang. Tidak hanya pedangnya yang cepat, pedang itu juga dipenuhi dengan kejahatan dan sangat aneh. Tidak ada yang berani percaya bahwa perubahan seperti itu mungkin terjadi. Seolah-olah dia akan habis-habisan, seolah-olah dia telah mengabaikan keselamatan dan hidupnya sendiri dan melepaskan serangan dengan sumpah untuk menghancurkan musuhnya. Gelombang, mungkinkah dia menyembunyikan kekuatan sejatinya selama ini, gelombang? Pikiran Qinzi keluar dengan pikirannya yang kesal, ekspresinya menjadi lebih menyeramkan. Di saat bahaya ini, dia tidak lagi ragu-ragu dan segera mengaktifkan harta karun penyelamat kehidupan pribadinya. Lonceng Kuil Raja, dia berteriak, lalu lonceng yang keras dan rendah meledak dari dalam dada Qinzi. Suyun tidak bisa bereaksi tepat waktu, dia dikejutkan oleh suara bel dan dipaksa mundur, tubuhnya gemetar tanpa henti, seolah-olah dia telah menabrak sesuatu. Qinzi mengambil kesempatan itu dan mengirim serangan telapak tangan. Serangan telapak tangan datang dengan angin kencang, spirit ki yang merusak membentuk tornado pada serangan telapak tangan, siapapun yang melakukan serangan kemungkinan besar akan menderita luka parah, jika bukan kematian. Meskipun Qinzi cepat, kecepatannya tidak dapat dibandingkan dengan Suyun. Ketika telapak tangan telah tiba, Suyun telah membalikkan tubuhnya dengan seluruh kekuatannya dan menghindar ke samping. Pada saat yang sama, jari-jari di tangan kirinya bergerak sedikit. Mentransfer sedikit spirit ki, mengendalikan 1000 pedang yang mendapatkan perintah dan bergegas ke Qinzi. Sup pedang bergegas, semua ujungnya sangat tajam, tetapi Qinzi tidak takut sama sekali. Dia terus bergegas menuju Suyun, memperlakukannya seolah-olah 1000 sup pedang di sekitarnya hanyalah udara. Dong! Tepat saat sup pedang itu mendekati tubuhnya, bunyi lonceng yang terdengar rendah meledak dari dalam tubuhnya sekali lagi. Lonceng bel itu seperti gelombang kejut yang menyebar ke segala arah, menyebabkan semua sup pedang terlempar, semuanya tidak mampu melukainya. Apa itu? Suyun mengerutkan kening saat dia berdiri dan mulai mengamati Qinzi. Ini aku, senjata terkenal Qinzi. Itu juga merupakan harta karun penyelamatku, yang disebut Lonceng Kuil Raja. Itu ditarik dengan kekuatan hidupku sendiri dan hanya bisa digunakan sekali. Meskipun sangat disayangkan untuk digunakan di sini, tetapi Suyun, jika aku tidak dapat mengalahkan kamu hari ini, aku, Qinzi, akan kehilangan kedudukan dan reputasi aku, jadi aku tidak peduli bahkan jika aku harus menggunakannya sekarang. Tanda seru petik 2. Qinzi berbicara dengan dingin, lalu bergegas maju lagi. Suyun mengendalikan sup pedang untuk menikam ke arah Qinzi, tapi Qinzi seperti lonceng kuno yang bergoyang, terus-menerus melepaskan lonceng-lonceng yang bergema rendah, serangan gelombang kejut terus-menerus dihasilkan dari dalam tubuhnya. Terlepas dari apa yang mendekatinya, mereka akan terkena gelombang kejut dan tidak mampu melukainya.
Dentang 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 gelombang. Pedang terbang disambar. Gelombang ini tidak mungkin, pedang terbang biasa tidak lagi menjadi ancaman baginya, bahkan Desolator tidak mampu menyerangnya dengan tembus pandang. Monarch Temple Bell, miliknya ini tampaknya merupakan perlindungan otomatis dan tidak dapat dikontrol, tidak menangkap objek dengan penglihatan tetapi dengan merasakannya, Desolator tidak berguna di sini. Untuk menembus harta ini, aku hanya bisa membatasi gerakannya, gelombang. Suyun menarik napas, lalu, dengan lompatan, dia terbang ke udara, membentuk segel tangan dengan mata tertutup pada saat yang sama, dengan mulutnya bergerak sangat cepat, menggumamkan nyanyian. Lingkaran Rocky merasuki dari ujung jarinya, namun, Rocky ini tidak lagi setajam atau sekuat sebelumnya, sebaliknya, lembut seperti air dan tenang seperti angin sepoi-sepoi, berangsur-angsur menghilang ke segala arah. Sedikit frigid aqua spirit ki yang unik mengalir di sekitar Snow Jade Space. Meskipun ruang giok salju sudah sangat dingin, kekuatan dingin yang aneh ini tampaknya memiliki kualitas yang lebih tinggi, jelas dapat dibedakan dari sekitarnya. Mata Suyun terbuka, dengan mengangkat tangannya, dia berteriak, formasi pedang salam dingin. Dengan mengatakan itu, cahaya dingin melesat ke empat arah dan menghilang. Suyun memegang pedang kematian dan bergegas ke Qinzi. Ketika dia dekat dengan Qinzi, dia langsung menusukkan Death Sword, tetapi tidak membidik tubuh Qinzi yang melepaskan loncengnya, melainkan ke lengannya. Pedangnya bergerak sangat gesit, kecepatannya mencapai maksimum, sangat cepat sehingga Qinzi tidak dapat bereaksi sama sekali. Suara retakan terdengar, ujung pedang kematian telah mengenai tangan Qinzi, sementara bila pedang yang dingin mengenai tubuh Qinzi. Melihat itu, Suyun langsung mengaktifkan formasi yang menyebabkan sejumlah besar frigid aqua spirit ki menyebar ke telapak tangan Qinzi, langsung mentransmisikan ke tubuhnya. Kekuatan Escort High Sword Formation mulai berlaku, tubuh Qinzi mulai meledak seperti rangkaian petasan, suara, dong-dong, meletus tanpa henti. Embun beku menyebar ke bahu Qinzi dan ingin menyebar lebih jauh, tetapi dihancurkan oleh bel berbunyi. Namun, kekuatan formasi pedang hujan es tidak berhenti di situ, meskipun hancur, itu akan terus menyebar tanpa henti. Itu sangat ulet, tapi itu tidak cukup hanya mengandalkan formasi pedang hujan es. Suyun membutuhkan kekuatan yang lebih kuat untuk menekan Qinzi untuk menghilangkan kekuatan, lonceng kuil raja dan memberinya kesempatan untuk menyerang. Suyun sangat berbakat, menambahkan berbagai pertemuan kebetulan dan harta yang dia peroleh. Pemulihan spirit ki di tubuhnya beberapa kali lipat dari seorang kultivator biasa, jumlah kekuatan roh di dalam tubuhnya bukanlah sesuatu yang biasa. Kultivator Master Roh bisa bersaing dengan. Meskipun budidaya Qinzi lebih tinggi dari Suyun, kekuatan rohnya tidak sedalam itu. Dalam hal bentrokan langsung antara roh ki, Suyun tidak kalah sama sekali. Suyun diam-diam mengambil napas dalam-dalam. Meskipun dia telah dengan sungguh-sungguh menghabiskan spirit ki di tubuhnya, dia tidak berpikir dua kali, jari-jarinya bergerak saat dia membentuk segel, menyebabkan kekuatan roh menghilang ke segala arah. Dari 1000 pedang, 6 dari sub-pedang paling tajam mengikuti Desolator dan terbang ke atas dan membidik Qinzi, mereka mulai berputar dengan kecepatan ekstrim. 7 pedang berputar lebih cepat dan lebih cepat saat kekuatan roh yang padat menyelimuti mereka, membentuk satu kesatuan. Qinzi tidak bisa melihat 7 pedang, tetapi merasakan niat membunuh yang menakutkan dan tajam. Apa yang sedang terjadi? Wajah Qinzi berubah, dia merasa seolah-olah dia tidak bisa bernapas, dia mengangkat kepalanya untuk melihat, hanya untuk melihat langit kosong di atasnya tanpa hadiah apapun. Itu pasti trik Suyun. Qinzi diam-diam berpikir, dia menatap Suyun dan tanpa ragu-ragu lagi, dia bergegas menuju Suyun yang berada di dalam formasi pedang dingin. Dia dengan paksa mengangkat tangannya yang tertutup es, menghasilkan spirit ki pada mereka saat dia memukul kepala Suyun. Roh ki yang menakutkan dari telapak tangannya menghancurkan embun beku di sekitarnya. Itu memiliki atribut pembusukan pada kekuatannya, seolah-olah itu mampu menghancurkan gunung menjadi bubuk halus dan digunakan untuk Suyun. Siapapun bisa tahu bahwa jika Suyun dipukul, dia pasti akan mati. Tepat pada saat itu, Suyun masih dalam posisi aslinya dengan mata tertutup, dia terus melantunkan dan membentuk segel tangan, dia sangat fokus dan tidak memiliki reaksi apapun terhadap serangan Qinzi, seolah-olah dia terlalu tenggelam dengan miliknya. Teknik sendiri. Melihat itu, Qinzi diam-diam berpikir dengan gembira. Gelombang sudah berakhir, gelombang. Angin kencang dari tangannya turun, tetapi pada saat hidup dan mati itu, satu pedang tajam tiba-tiba muncul di atas kepala Qinzi dan menusuk bagian atas kepalanya. Bahaya muncul secepat itu. Namun, Qinzi mengabaikannya, dengan lonceng kuil raja, dia tidak takut dengan pedang yang terbang ke arahnya. Kemudian, tepat ketika Qinzi bersumpah bahwa dia selangkah lebih cepat dari Suyun, Suyun tiba-tiba membuka matanya, dan penghalang ki bulat menyelimuti seluruh tubuhnya, tangan yang membentuk segel tangan tanpa sadar memegang bendera. Peralatan Kekaisaran. Qinzi terkejut, tetapi pada saat itu, dia sudah terlambat, panah yang telah ditembakkan dari busur tidak dapat ditarik kembali, dia mengumpulkan semua kekuatannya ke telapak tangannya dan mengabaikan semuanya dan menghancurkannya. Gelombang peralatan kekaisaran. Aku tidak takut bahkan jika kamu memiliki peralatan kekaisaran, perhatikan bagaimana aku menghancurkan peralatan kekaisaran kamu dan melenyapkan kamu sepenuhnya, gelombang. Wajah Qinzi benar-benar terdistorsi, matanya menjadi benar-benar melebar, seolah-olah dia menggunakan semua kekuatan yang tersisa. Gemuruh.
Roh Ki yang mengerikan terakumulasi di telapak tangannya dengan keras menabrak penghalang Ki dan melepaskan ledakan hebat. Ah! Qinzi meraung dengan sekuat tenaga, telapak tangan yang telah mengumpulkan spirit Ki bergetar, lengannya terpelintir, dia ingin dengan paksa menerobos penghalang Ki, hanya saja. Penghalang Ki yang melindungi Su Yun ini tidak bergerak sedikit pun, bahkan tidak menghasilkan riak. Di belakang penghalang Ki, Su Yun hanya berdiri di depan Qinzi, dan menggunakan tatapan dinginnya untuk mengawasinya dengan tenang. Apa? Hati Qinzi bergetar, dia bisa merasakan bahwa tangannya sendiri tidak mampu menembus perlindungan Su Yun. Gelombang tingkat apa Imperial Equipment ini? Mengapa aku tidak dapat menembusnya? Aku tidak percaya ini, Calamity Violent Palm, aku bahkan dapat menembus peralatan kekaisaran tingkat 30, mengapa peralatan kekaisaran Su Yun tidak terluka? Di tingkat apa peralatan kekaisarannya, gelombang? Kemudian, sebelum Qinzi bisa terus berpikir, pedang itu menikamnya di bagian atas kepalanya. Dong! Suara bel berbunyi lagi. Namun, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Lonceng rendah dan nyaring yang seharusnya menolak pedang terbang itu tidak menyerang pedang itu, tetapi sebaliknya, hanya membekukannya di posisi aslinya. Pedang ini sangat tegak dan lurus sempurna, mengarah lurus ke Qinzi, tetapi terhalang oleh lonceng dari tubuh Qinzi, ujung pedang tetap diam hanya 5 inci dari kepala Qinzi. Pedang itu melakukan yang terbaik untuk bergerak, dengan goyangannya yang jelas, seolah-olah tidak mampu menopang dirinya sendiri. Melihat itu, wajah Qinzi berubah. Dia segera mengulurkan tangannya ke arah pedang di atasnya. Namun, pedang lain muncul di atas dan menusuknya dengan ganas. Kedua pedang ini dengan keganasan yang sama, bagaimana mungkin Qinzi masih ragu? Dia segera menarik kembali tekniknya dan menyebabkan semua spirit Ki-nya menyatu ke Monarch Temple Bell yang tertanam di sebelah hatinya, dan menggunakannya secara maksimal, dia melindungi dirinya sendiri. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu masih memiliki teknik seperti itu. Aku terlalu ceroboh. Qinzi memelototi Su Yun dengan dingin, napasnya menjadi lebih cepat. Turunnya kedua pedang telah meningkatkan tekanan padanya. Kekuatan yang ditunjukkan oleh kedua pedang ini jauh melampaui pedang terbang biasa, membuat Qinzi merasa seolah-olah ada 2 gunung besar di atasnya, yang sangat berat. So. Tiba-tiba, 5 suara pedang lainnya muncul di atas kepala Qinzi. Pikiran Qinzi sangat lelah, dia segera mengangkat matanya untuk melihat, dan pada saat itu, hawa dingin melonjak dari bawah kakinya ke kepalanya. 5 pedang lagi. 5 pedang lagi telah muncul, dan mereka semua ditujukan untuk bagian atas kepalanya. Setiap pedang tampaknya mengandung energi yang terkandung dalam pasukan 10.000 kavaleri, niat membunuh yang tidak dapat disembunyikan melonjak ke arahnya. Niat membunuh ini, sepertinya berasal dari yang abadi. Retakan. Dada Qinzi tiba-tiba berkedut, diikuti dengan perutnya yang terkoyak, darah mengalir keluar dan isi perutnya mengalir keluar. Tepat pada saat yang sama, perlindungan yang dia dapatkan dari belnya tiba-tiba berhenti, spirit Ki di tubuhnya benar-benar hancur, ketika 7 pedang ganas langsung menusuk tanpa hambatan dan menusuk kepalanya seolah-olah tengkoraknya bukan apa-apa. 456 pemenang. Keistimewaan formasi pembantaian 7 kenaikan terletak pada kekhasan dan kekuatannya yang mengerikan. 7 pedang yang dilepaskan semuanya sangat kuat, pedang tidak akan berhenti sampai target mereka terbunuh. Sebelumnya, Qinzi sudah bingung dan berjuang dengan formasi pedang dingin, dengan penambahan formasi pembantaian 7 kenaikan, tekanan padanya meningkat berlipat ganda. Dengan posisi tepat waktu dari formasi pedang Su Yun, itu menghasilkan efek seperti itu pada Qinzi. Jika dia telah memulai formasi pembantaian 7 kenaikan saat dia bersilangan pedang dengan Qinzi, itu kemungkinan besar akan dinegasikan oleh Qinzi, bahkan dengan kekuatan dari formasi pembantaian 7 kenaikan, dia tidak dapat mempertahankannya lama, rohnya konsumsi Ki adalah sesuatu yang bisa menyebabkan Su Yun kalah. Su Yun mengandalkan pertahanan kuat peralatan kekaisaran tingkat ke-7 untuk melawan langkah terakhir Qinzi, di mana Qinzi telah mengumpulkan semua kekuatannya ke telapak tangannya, menyebabkan pertahanan Monarch Temple Bell tidak dapat memanfaatkan pertahanan terkuatnya, sehingga formasi pembantaian 7 kenaikan memiliki kesempatan. Seluruh tubuh Qinzi membeku seperti patung batu yang membatu, 7 pedang tajam telah menusuk bagian atas kepalanya, membuatnya tampak seperti batang bunga yang mekar, itu adalah pemandangan yang sangat aneh. Darah merah kental bercampur dengan zat kental seperti susu bocor dari lukanya, tubuh Qinzi bergetar sebelum jatuh ke tanah. Qinzi telah meninggal. Bagian paling fatal untuk menyerang Spirit Master Cultivator adalah jantung dan mahkota kepala. Tidak peduli seberapa kuat pembudidaya itu, jika mereka dilukai di salah satu dari 2 lokasi ini, akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Kepala Qinzi ditusuk oleh 7 pedang, dia sudah mati, bahkan sebagai perwakilan dari salah satu organisasi, itu adalah gelar yang tidak berguna dalam situasi seperti itu. Su Yun tidak memberi Qinzi kemungkinan untuk bangkit kembali, jari-jarinya bergerak, menyebabkan 7 pedang menyebar ke segala arah, menyebabkan kepala Qinzi mekar seperti bunga, terbelah menjadi beberapa bagian. Kompetisi resmi berakhir. Dia mengangkat satu tangan. So. 1000 pedang terbang kembali ke sarung pedang, Desolator kembali ke posisi semula sementara dia perlahan menempatkan Death Sword kembali ke sarungnya. Semuanya kembali ke keadaan semula.
Angin kencang dan salju di dalam ruang giok salju terus bertiup, tetapi seluruh arena kompetisi sunyi senyap. Mata Kuyu tertuju pada Suyun, semua wajah kaget mereka dengan mulut terbuka menghadap ke arahnya. Gelombang Qinzi sudah mati, gelombang. Semua penonton saling memandang, ketidakpercayaan memenuhi mata setiap orang. Gelombang, dia berani membunuh perwakilan resmi. Berapa banyak keberanian yang dibutuhkan untuk melakukan itu, gelombang? Gelombang Qinzi adalah perwakilan dari rumah lelang Yusuang, gelombang. Gelombang membunuhnya seperti tantangan menuju rumah lelang Yusuang, gelombang. Perwakilan lain memiliki organisasi mereka sendiri untuk dukungan dan akan baik-baik saja jika mereka membunuh orang lain, tetapi siapa Suyun? Mengapa dia memiliki begitu banyak keberanian? Pertama, dia membunuh Dao Huang, lalu, dia pergi untuk membunuh Qinzi. Apakah dia tidak takut mati? Siapa dia sebenarnya? Dia telah menyinggung Sekte Pedang Cepat dan sekarang setelah dia membunuh Qinzi, dia telah menyinggung rumah lelang Yusuang. Apakah dia memiliki makhluk maha kuasa sebagai pendukungnya? Untuk memiliki teknik pedang yang luar biasa, aku khawatir bakatnya dikaruniakan dari surga dan merupakan salah satu dari jenisnya. Mungkin dia benar-benar memiliki pendukung kuat yang mendukungnya. Ini benar-benar tidak terpikirkan, dia secara langsung memprovokasi rumah lelang Yusuang. Apakah Suyun benar-benar tidak takut dengan semua tokoh penting yang kuat ini? Para peserta dan peserta lainnya semua berdiskusi di antara mereka sendiri. Banyak yang merasa bahwa Suyun terlalu ceroboh. Namun, bahkan lebih bersemangat, ingin melihat apa yang akan terjadi pada Suyun. Dengan kematian Qinzi, rumah lelang Yusuang tidak memiliki jalan keluar dari situasi yang memalukan. Jika Suyun meninggalkan kota rusa baru dengan selamat, di mana rumah lelang Yusuang akan menyembunyikan wajah mereka. Sebenarnya, Suyun sangat menyadari konsekuensi membunuh Qinzi, tetapi situasinya membuatnya tidak punya pilihan seperti Dao Huang. Jika dia tidak membunuh mereka, dia akan menjadi orang yang sekarat, sedangkan untuk peserta lain, mereka akan menyerah setelah kehilangan kekuatan bertarung mereka setelah menantangnya untuk waktu yang lama dan jarang mencoba menggunakan pukulan penghabisan. Tapi mereka berdua berbeda, mereka berpegang pada niat dan sikap membunuh sepanjang waktu sejak awal. Terhadap lawan seperti itu, Suyun akan menjadi orang yang sekarat jika dia bersikap lunak. Namun terlepas dari semua ini, Suyun tidak takut dengan rumah lelang Yusuang. Menurut apa yang dia ketahui, keempat organisasi perdagangan saling bertentangan dan rumah lelang Yusuang menimbulkan ancaman yang lebih kecil dibandingkan dengan yang lain. Adapun ancaman sebenarnya, itu datang dari tempat lain. Di dalam kamar pribadi yang mewah. Retakan. Suara tajam dan jernih keluar, cangkir di tangan Liu Yewen berubah menjadi debu. Suyun, Suyun. Hehe, menarik, sangat menarik. Setelah bertahun-tahun, akhirnya ada seseorang yang bisa membuatku bersemangat. Liu Yewen tertawa dingin dan menatap pria berjubah hitam yang berdiri di atas panggung melalui jendela. Tuan muda, pria ini telah menentang keinginan kamu beberapa kali dan telah secara terbuka menantang kamu. Apakah kamu memerlukan bawahan ini untuk melakukan sesuatu untuk membantu kamu menangkapnya? Pria bernama Baisan menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Dia berbicara dengan hormat. Tidak perlu. Liu Yewen melambaikan tangannya, rumah lelang Yusuang akan lebih marah lagi atas kematian Qinzi. Jika Qinzi dibunuh oleh salah satu perwakilan lainnya, itu akan baik-baik saja, tetapi dia telah mati karena pion yang tidak dikenal. Dengan kehilangan muka mereka, apakah menurut kamu mereka akan membiarkannya beristirahat? Mari kita lihat bagaimana rumah lelang Yusuang akan menanganinya. Baisan menganggukkan kepalanya, ya, Tuan muda. Pengumuman kematian Qinzi melambangkan penutupan tirai kompetisi. Suyun menginjak-injak mayat Qinzi dan berjalan keluar dari ruang giok salju. Empat evaluator dan tuan rumah, Suen, semua menatapnya. Mereka berlima menyadari bahwa ketika Suyun berjalan, napas dan detak jantung mereka sendiri benar-benar dipercepat. Pria di bawah tenda benar-benar memberi mereka tekanan yang tidak dapat dijelaskan. Suyun berjalan ke Suen dan berbicara dengan acuh tak acuh. Suen, kompetisi sudah berakhir. Mengapa kamu tidak mengumumkan hasilnya dan membagikan hadiahnya? Suen gemetar sebelum bereaksi, hanya saja dia tidak berteriak dengan cemas. Sebagai gantinya, dia melihat ke pavilion rumah lelang Yusuang dengan tatapan khawatir dan dengan kesulitan di matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Suyun akan memenangkan kompetisi, tetapi bukan hanya dia, banyak orang lain tidak pernah berpikir bahwa itu mungkin. Namun, kenyataannya adalah itu. Hadiah. Kamu menggunakan metode tercela seperti itu untuk mengalahkan orang lain, bagaimana itu bisa diperhitungkan dalam kompetisi kita? Petik 2. Saat itu, dengusan keluar dari pavilion rumah lelang Yusuang. Setelah itu, tiga sosok melesat keluar dari pavilion dan terbang ke bawah. Munculnya ketiganya langsung melepaskan aura yang mengesankan, seperti tiga bencana yang turun dari langit. Semua orang di arena kompetisi segera merasakan kesulitan bernafas, mereka tidak bisa duduk atau berdiri diam, sebagian besar orang tidak dapat menahan tekanan ini dan langsung jatuh ke tanah, mereka bahkan tidak berani mengangkat kepala. Itu sama untuk Suyun, dia memegang Death Sword, menggunakan sarung pedang untuk menopang tubuhnya agar tidak bergoyang dengan gigi terkatup erat, dia menahan tekanan yang menakutkan. Makhluk yang maha kuasa. Gelombang makhluk yang maha kuasa, kultivasi mereka pasti telah melampaui alam Master Roh, seberapa kuatkah mereka, gelombang? Retak-retak-retak.
Saat itu, pedang kematian mulai bergerak gelisah di tangannya, bila pedang terus bergerak di dalam sarung pedang, seolah-olah mencoba untuk menghunusnya sendiri. Su Yun menatapnya. Apakah pedang kematian diprovokasi oleh roh Qi yang kuat yang datang dari mereka? Betapa beraninya, kamu berani berperilaku kejam di sini. Apakah kamu tidak tahu di mana kamu berada? Anak bodoh, cepat tarik kembali spirit Qi-mu, jika tidak, yang lama ini akan membubarkan semangatmu dan mencegahmu bereinkarnasi. Suara lain keluar, kali ini, pintu pavilion rumah lelang rusa baru terbuka, dan seorang lelaki tua berjubah kuning terbang ke bawah dengan beberapa penjaga, di mana salah satu penjaga adalah pemuda yang mencoba merekrut Su Yun. Orang tua itu melambaikan tangannya, menyebabkan lengan bajunya bergoyang dan ki lembut menyebar, menyebabkan tekanan yang menindas di bahu semua orang menghilang seketika. Su Yun terengah-engah sebelum bisa berdiri. Dengan penampilan lelaki tua itu, Su Yun diam-diam menghela nafas lega. Presiden Zhang Hong, apa artinya ini? Apakah kamu mencoba untuk melindungi penipu ini? Dia berani melanggar aturan kompetisi untuk menang, pria ini perlu dihukum dan kultivasinya lumpuh. Petik 2. Pria yang berbicara itu kurus dan kecoklatan, tampaknya hampir berusia 40 tahun. Orang tua, Zhang Hong, tetap acuh tak acuh. Dia melirik pria itu dan mendengus, anak bodoh, kamu tidak cukup layak untuk berbicara denganku, serahkan Presiden Mu Yusuang. Kamu, pria itu marah, tetapi dia tidak berani melakukan apapun. Karena identitas dan kekuatan lelaki tua itu bukanlah seseorang atau sesuatu yang bisa dia lawan, dia mengambil napas dalam-dalam dan berbicara dengan dingin, Presiden kita memiliki hal-hal yang harus diperhatikan dan telah meninggalkan rumah lelang beberapa hari yang lalu. Untuk kompetisi ini, itu diberikan kepada aku, Du Wennen, untuk bertanggung jawab. Presiden Zhang Hong, aku ingin meminta rumah lelang rusa baru kamu untuk bersaksi bahwa orang ini telah menggunakan cara tercela dan metode licik saat melawan Qinzi. Cara tercela dan metode curang. Katakan padaku, bagaimana Su Yun menipu? Sebelum menunggu Du Wennen selesai berbicara, Zhang Hong langsung memotongnya dan menanyainya kembali. Monarch Temple Bell, peserta Qinzi tidak bisa dipecahkan, tapi Su Yun telah memotongnya dengan begitu mudah, metode seperti itu tidak mungkin. Kecuali Su Yun menggunakan beberapa teknik terlarang, yang tidak diperbolehkan di kompetisi apapun, maka Su Yun telah curang. Kita perlu melumpuhkan kultivasinya. Du Wennen menjawab. Kamu bilang Su Yun menggunakan teknik terlarang. Hehe, kalau begitu orang tua ini ingin bertanya kepada semua orang yang hadir, siapa yang melihat Su Yun menggunakan teknik terlarang? Zhang Hong tertawa, mata tuanya yang cekung menunjukkan cahaya yang cemerlang saat dia melihat sekeliling. Semua orang gemetar, dan menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa mereka tidak melihat apa-apa. Meskipun rumah lelang Yusuang dan rumah lelang rusa baru memiliki kekuatan yang relatif sama, di dalam kota rusa baru, rumah lelang Yusuang tidak memiliki bobot yang dimiliki rusa baru. Zhang Hong menganggukkan kepalanya dengan ekspresi puas dan berkata, lihat, semua orang mengatakan mereka tidak melihatnya, jadi klaimmu dibuat-buat. Dari apa yang aku lihat, Monarch Temple Bell, kemungkinan besar diberikan kepada Qinzi oleh rumah lelang kamu, kan? Untuk harta menjadi lemah, menyebabkan peserta kalah, bagaimana kamu bisa menjebak orang lain untuk itu? Atau apakah ini cara rumah lelang Yusuang melakukan sesuatu? Du Wennen tidak tahu bagaimana membantah. Tapi kemudian, Zhang Hong berteriak keras, baiklah, yang lama ini akan secara resmi mengumumkan, bahwa juara kompetisi rusa baru tahun ini, adalah peserta Su Yun. Sialan, kamu berbicara omong kosong. Du Wennen, jelaskan di mana kamu berada sekarang, jika kamu berani berperilaku begitu kejam, jangan salahkan orang tua ini karena tidak memberikan wajah Presiden Yusuang kamu. Zhang Hong memandang Du Wennen dengan dingin. Mendengar itu, wajah Du Wennen menjadi merah dan putih, dia menggumamkan kata-kata pelan, tetapi tidak ada yang mendengar apa yang dia katakan. Akhirnya, dia mengayunkan tangannya, dan pergi dengan marah. Rumah lelang Yusuang telah mengalami kemunduran, menyebabkan banyak orang memiliki pemikiran mereka sendiri, tetapi semua orang bahkan lebih fokus dan bersemangat terhadap pemilik misterius rumah lelang rusa baru. Menyaksikan situasinya, bagaimana mungkin Zu Wen masih berani ragu? Dia segera berteriak keras, rekan tamu, sesama penonton. Kompetisi secara resmi berakhir dan dari apa yang semua orang lihat, juara tahun ini adalah peserta kita Su Yun. Wow! Gelombang sorak-sorai dan seruan yang bisa menyebabkan tsunami naik dari tribun penonton. Sang juara bukanlah Shen Wuya, atau Li Changzai, atau bahkan Han Yuexin. Itu bahkan bukan salah satu dari 4 perwakilan, tetapi seseorang yang belum pernah didengar siapapun, Su Yun. Su Yun membenamkan dirinya dengan sorak-sorai kegembiraan, tetapi hatinya tetap tenang. Dari kompetisi, ia telah memperoleh koin budidaya, kekuatan bertarung, dan teknik. Namun, itu belum berakhir, karena masalah sebenarnya baru saja dimulai. 457 setelah lainnya, subscribe Penatua. Melalui pertarungan dan pembunuhan dari kompetisi, kekuatan bertarung Su Yun telah meningkat sebesar 900 poin. Kekuatan bertarungnya yang sebelumnya 6.000, yang bahkan tidak memberinya peringkat kekuatan bertarung resmi di peringkat 10 juta teratas, akhirnya memiliki posisi resmi 9.973.434. Orang tidak dapat membayangkan kekuatan menakutkan dari posisi pertama, atau betapa menakutkannya produsen bukti kualifikasi itu.
Teknik seperti itu untuk dapat membentuk struktur di dunia bela diri tertinggi untuk menentukan kekuatan bertarung bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh teknik mistis manapun. Tapi yang membuat Su Yun semakin senang adalah koin kultivasinya. Dari kompetisi, dengan kemenangan berturut-turut, terutama dengan Bai Mujian, itu memungkinkan Su Yun untuk menelan jumlah yang tepat dari 20 juta koin budidaya. Meskipun rumah telah menetapkan batas taruhan, Su Yun telah menempatkan taruhan pada dirinya sendiri dengan batas tertinggi, jadi pada akhir kompetisi, dia sudah memiliki lebih dari 28 juta koin budidaya. Jika seseorang menyerap begitu banyak koin kultivasi, siapa yang tahu betapa menakutkannya peningkatan kultivasi yang akan diperolehnya. Menurut norma, setiap pembudidaya yang memperoleh kekayaan dalam jumlah besar akan memilih untuk membuka toko dan menginvestasikan uangnya, memberi mereka persediaan koin budidaya yang tak ada habisnya, tetapi Su Yun tahu bahwa dia tidak memiliki pikiran seorang pengusaha dan tidak bisa bersaing dengan pengusaha lain, jadi dia memutuskan untuk menyerah pada ide itu. Pemberian penghargaan tidak dilakukan secara terbuka dan semua orang yang hadir adalah kultivator. Penonton hanya peduli pada pemenang setiap putaran dan tidak peduli dengan pemberian penghargaan. Su Yun dan Lu Zanyuan diberitahu, mereka dibawa untuk meninggalkan ruang pemulihan yang disediakan oleh kompetisi dan dipimpin oleh anggota kompetisi ke area di belakang arena kompetisi. Pada saat itu, Presiden Rumah Lelang Rusa Baru Zhang Hong dan para petinggi dari beberapa organisasi lainnya berdiri di atas panggung saat mereka menunggu Su Yun. Hadiahnya sudah disiapkan, hadiah uang 1 juta koin kultivasi disimpan dalam kartu roh bersama dengan pil tingkat atas yang dapat meningkatkan tingkat pertumbuhan kultivasi selama 30 tahun ditempatkan di dalam piring. Su Yun masuk, Zhang Hong segera berdiri dan mengambil piring sambil berjalan menuju Su Yun. Teman muda Su Yun, selamat untukmu, selamat telah menjadi juara kompetisi kami. Ini adalah hadiah-hadiah yang menjadi milik sang juara, terimalah. Zhang Hong tertawa dan berkata, bertindak sangat ramah dan akrab. Su Yun tidak tetap sopan, dia menerima hadiah itu dan menyimpannya di cincin penyimpanannya, lalu menangkupkan tinjunya, terima kasih, Presiden Zhang. Hei, apa yang harus disyukuri, itu adalah hasil kerja kerasmu sendiri. Junior ini sedang membicarakan masalah ini dengan rumah lelang Yusuang. Su Yun menjelaskan, jika bukan karena campur tangan Presiden Zhang, aku khawatir rumah lelang Yusuang tidak akan melepaskan junior ini. Rumah lelang Yusuang, ini kota rusa baru. Untuk masalah hadiah dan hukuman, itu akan ditangani oleh orang-orang rumah lelang rusa baru kita, bukankah rumah lelang Yusuang terlalu berlebihan? Untuk benar-benar berani mencoba dan mengelola hal-hal seperti itu. Teman muda Su, kamu tidak perlu terlalu sopan kepada aku, orang tua ini melakukan apa yang perlu dilakukan, jika aku tidak campur tangan, di mana aku, Zhang Hong, akan meletakkan wajah aku di masa depan. Orang lain akan berpikir bahwa pemilik kota rusa baru bermargayu. Zhang Hong mendengus. Terlepas dari bagaimana itu, Su Yun masih perlu berterima kasih kepada Tuan Zhang Hong. Su Yun tertawa. Meskipun dia tahu bahwa kota rusa baru dan Yusuang tidak rukun, Zhang Hong masih melindunginya dengan perhatian. Su Yun tidak mengevaluasi bagaimana Zhang Hong sebagai pribadi, tetapi dia masih berutang budi pada Zhang Hong. Teman muda Su terlalu sopan. Zhang Hong tertawa, membelai janggut putihnya dan berkata, tapi, teman muda Su, ada masalah yang aku tidak yakin apakah kamu mengetahuinya. Apa masalahnya? Aku meminta Presiden Zhang untuk mengklarifikasinya dengan aku. Ini berkaitan dengan sekte pisau cepat. Teman muda Su, yang tua ini melihat bahwa kamu masih muda, tetapi memiliki kekuatan yang menakjubkan. Untuk salah menghitung dan membunuh seseorang dalam kompetisi, kejahatan tidak dapat dipaksakan kepada kamu, tetapi sekte pisau cepat tidak berpikir demikian. Yang lama ini baru saja menerima kabar bahwa pemimpin sekte-sekte pedang cepat telah pindah secara pribadi, dia sudah hampir mencapai kota rusa baru untuk menangkapmu dan membalas dendam untuk putrinya. Jika kamu ingin meninggalkan kota rusa baru sekarang, aku khawatir kamu akan bertemu dengan mereka. Sebagai seorang kultivator tunggal, teman muda Su, aku khawatir kamu bukan lawan dari banyak ahli dari sekte pisau cepat. Mendengar itu, Su Yun berpikir keras. Yang tua ini harus berani bertanya, teman muda Su, dari sekte mana kamu berasal? Pada saat ini, Zhang Hong berbicara dengan hati-hati. Pada akhirnya, dia masih seorang pengusaha, dan akan mencari cara untuk berteman sebelum mencoba mendapatkan informasi. Su Yun menggelengkan kepalanya, sekte tempat aku berada hanyalah sekte kecil dan tidak akan pernah mencapai mata Presiden Zhang, mungkin Presiden Zhang bahkan pernah mendengarnya sebelumnya. Oh, melihat Su Yun tidak mengungkapkan latar belakangnya, Zhang Hong kecewa, tetapi dia diam-diam mengingatnya. Gelombang Su Yun pada akhirnya masih milik sekte, dia tampak muda, tetapi kultivasinya sulit diukur. Kekuatannya sudah sangat menakutkan, aku khawatir sektenya juga tidak sederhana. Dia harus memiliki pendukung di belakangnya, jika tidak, mengapa dia berani membunuh Dao Huang dan Qin Shi? Jika dia tidak memiliki pendukung, bagaimana dia berani? Tidak peduli apa, terlepas dari apakah dia di sekte atau tidak, jika aku bisa menariknya ke rumah lelang rusa baru, bahkan jika itu hanya kolaborasi, itu hanya bisa bermanfaat, gelombang. Zhang Hong berpikir dalam benaknya, lalu berbicara, teman muda Su, meskipun lelaki tua ini bukanlah sosok yang kuat, tetapi di dalam kota rusa baru, aku dapat dianggap sebagai seseorang yang memiliki pengaruh. Di sini, bahkan pemimpin sekte dari sekte pedang cepat harus mempertimbangkanku.
Orang tua ini sangat mengagumi teman muda Su, jika kamu bersedia untuk tinggal di kota rusa baru, orang tua ini dapat melindungimu, tetapi jika kamu ingin pergi, aku takut orang tua ini akan mengikat tanganku. Tapi teman muda Su, jika kamu bersedia untuk bergabung dengan rumah lelang rusa baru kami dan menjadi salah satu dari kami, bahkan jika kamu meninggalkan kota rusa baru, dengan identitas baru ini, Sekte Pedang Cepat tidak akan berani melakukan apapun kepada kamu. Bagaimana dengan itu, teman muda Su, seberapa bagus itu untukmu? Su Yun sudah lama menebak maksud Zhang Hong, melihat bagaimana dia diam-diam mengundangnya, itu menempatkan Su Yun di tempat yang sulit. Dia hanya bisa menangkupkan tinjunya dan menjawab, junior ini sangat berterima kasih atas perhatian Presiden, hanya saja junior ini masih memiliki hal-hal yang harus diperhatikan dan tidak dapat tinggal di kota rusa baru lagi, atau bahkan bergabung dengan lelang rusa baru. House, aku harap senior akan yakin, junior ini sudah memiliki rencana untuk berurusan dengan Sekte Pisau Cepat. Petik 2. Setelah mendengar itu, kekecewaan di mata Zhang Hong menjadi lebih jelas, oh, kamu sudah punya rencana. Baiklah, itu lebih baik, orang tua ini bisa tenang kalau begitu. Karena itu masalahnya, Presiden Zhang, junior ini tidak akan tinggal untuk mengobrol, aku akan pergi sekarang. Wajah Zhang Hong menjadi agak jelek, tetapi dia tidak mengungkapkan kemarahannya, bibir bawahnya sedikit tergagap, dan dia berkata, karena itu masalahnya, maka lelaki tua ini tidak akan menahan teman muda Su lagi, kawan, datang dan kirim teman muda Su keluar. Ya, Presiden. Seorang pria yang mengenakan jubah rumah lelang rusa baru berjalan mendekat dan mengulurkan tangannya dengan hormat, Tuan Muda Su, tolong. Silahkan. Su Yun mengangguk, lalu berbalik dan berjalan keluar. Meskipun dia telah memperoleh banyak manfaat dari berpartisipasi dalam kompetisi, dia secara tidak sengaja telah menyinggung banyak orang. Kota rusa baru adalah kota masalah, pergi lebih awal berarti menjauhkan diri dari masalah. Pria itu mengirim Su Yun ke pintu keluar arena kompetisi. Su Yun kemudian menutupi kepalanya dengan tudung, melihat kerumunan besar di jalan utama kota rusa baru, dia segera menundukkan kepalanya dan menuju ke gerbang kota. Kompetisi kota rusa baru saja berakhir, sehingga ada banyak pembudidaya roh di sekitar dengan kekuatan yang berbeda. Mayoritas dari mereka telah menyembunyikan kekuatan bertarung pada bukti kualifikasi mereka, dengan kekuatan bertarung rata-rata antara 2.000 hingga 3.000, banyak lagi yang pada 1.000, dengan beberapa 3.000 pembudidaya kekuatan tempur. 4.000 pembudidaya kekuatan bertarung jarang terlihat, sementara pembudidaya dengan 5.000 kekuatan bertarung bisa menjadi tokoh utama. Setelah memikirkan tentang persyaratan 7.000 kekuatan tempur untuk masuk ke Beiyang, Su Yun mulai merenungkan, ada sangat sedikit orang dengan kekuatan bertarung 6.000 di kota rusa baru, sementara Beiyang membutuhkan seorang kultivator untuk memiliki kekuatan bertarung setidaknya 7.000, tampaknya kota rusa baru adalah tanah kelas bawah di dunia bela diri tertinggi. Untuk beberapa alasan, setelah meninggalkan arena kompetisi, Su Yun merasa seperti sedang diawasi, membuatnya tidak nyaman. Dia mempercepat langkahnya dan terus-menerus menembus kerumunan. Dengan gelang Long Zhen, dia tidak takut orang menemukannya dengan Spirit Ki, selama dia menyembunyikan tubuh fisiknya dengan baik, dia bisa membuang pihak lain. Tapi, tepat saat Su Yun berjalan melewati kerumunan, sebuah tawa muncul dari depannya. Baiklah, di sini. Setelah itu, sekelompok orang di depannya tiba-tiba berhamburan, para pembudidaya di kiri dan kanan semua menghindar ke samping, seolah-olah mereka membuat ruang untuk beberapa iblis yang mempersonifikasikan penyakit sampar. Di tengah jalan ada beberapa pria, semuanya memiliki semangat yang mengejutkan dan kejam. Dilihat dari aura mereka, mereka semua berada di atas ranah kultivasi Master Roh tahap kelima, mereka semua ahli. Dan di tengah-tengah mereka, adalah Bai San. Itu kamu. Su Yun menyipitkan matanya. Ya ini aku, kenapa? Apakah kamu terkejut? Bai San menunjukkan cibiran dingin, dia menilai Su Yun sekali, lalu berkata dengan dingin, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan memiliki begitu banyak nyali, tidak apa-apa jika kamu mengabaikan Sekte Pisau Cepat, tetapi sekarang kamu telah menyinggung bangsawan muda keluarga aku. Dan bahkan menyinggung rumah lelang Yu Suang. Bahkan rumah lelang rusa baru yang bisa melindungimu tersinggung olehmu. Hehe, bocah, dari mana tepatnya kamu berasal? Untuk menyinggung begitu banyak orang dalam waktu singkat ini, jangan bilang bahwa kamu mampu menahan serangan balik dari semua pembangkit tenaga listrik yang kuat ini. Petik 2. Aku tidak punya pilihan lain. Su Yun menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar dalam situasi tak berdaya, dan dia tidak pernah memprovokasi mereka. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, lalu bertanya, tapi kalau dipikir-pikir, bagaimana aku menyinggung rumah lelang rusa baru? Heh, kamu menolak tawaran rekrutmen Presiden Zhang, bukankah itu menyinggung mereka? Bangsawan muda keluarga aku telah lama bernegosiasi dengan Presiden Zhang, jika kamu bersedia bergabung dengan rumah lelang rusa baru, maka masalah tentang nona mudahan akan diselesaikan dengan mudah, tetapi kamu benar-benar menyombongkan diri. Dari kelihatannya, Presiden Zhang pasti kecewa, bangsawan muda keluarga aku tidak perlu lagi peduli dengan wajah Presiden Zhang. Su Yun, patuh ikut denganku untuk menemui keluarga bangsawan mudaku, jika tidak, jangan salahkan aku karena menghancurkan tubuhmu dan membawa arwah Yin dan Yangmu untuk bertemu bangsawan muda keluargaku. Bai San berbicara dengan sinis, matanya seperti sepasang mata ular berbisa yang menatap lurus ke arah Su Yun.
Su Yun telah memperoleh kejuaraan untuk kompetisi dan tentu saja telah menyinggung banyak tokoh hebat. Aku tidak pernah berpikir bahwa salah satu dari mereka benar-benar akan secara terbuka menyebabkan masalah di jalan-jalan utama kota Rusa Baru. Dari kelihatannya, dia bukan tokoh penting biasa. Itu benar, Presiden Zhang adalah sosok yang dipuja semua orang, tetapi dia sebenarnya berani mengabaikan Presiden Zhang, sepertinya dukungannya bahkan lebih kuat daripada rumah lelang Rusa Baru. Su Yun benar-benar disayangkan. Dia bahkan belum pernah bertemu dengan Sekte Pedang Cepat, hehehe, sepertinya mencari ketenaran dengan paksa juga bukanlah hal yang baik. Di jalan, semua orang yang lewat berdiskusi di antara mereka sendiri. Su Yun memandang Bai San, tatapannya menyapu beberapa orang yang sedang berjalan, dan berpikir dalam hati, kultivasi Bai San adalah yang tertinggi di antara mereka, tetapi dibandingkan dengan Du Wen dari rumah lelang Yu Suang, mereka masih kurang. Sangat, itu harus mungkin untuk menggunakan kecepatan teknik pedang angin ilahi dan peralatan kekaisaran tingkat ke-7 untuk bergegas keluar kota. Sebenarnya, itulah yang direncanakan Su Yun, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada orang yang berani membuat keributan di kota, tetapi terlepas dari apapun, dia memiliki keyakinan mutlak dalam hal kecepatan. Mematuhi dengan patuh. Seorang pembudidaya roh berbicara dengan serius, satu tangan langsung meraih bahu Su Yun. Melihat itu, gerak kaki Su Yun berubah, dia akan bergerak. Tetapi pada saat putus asa itu, sebuah suara keras tiba-tiba bergema dari langit di atas kota Rusa Baru. Berhenti. 458 Aku tidak berpikir ini adalah kesalahpahaman, subscribe Penatua. Suaranya sangat jernih, seperti percikan mata air, lembut, membuat semua orang merasa senang mendengar suara itu, sangat indah. Ketika suara itu keluar, dua lampu hijau ditembak jatuh dari langit, dan mendarat langsung di kedua sisi Su Yun. Kedua lampu itu sangat tirani karena mereka langsung melemparkan para pembudidaya roh yang siap untuk menjatuhkan Su Yun pergi. Ketika aura yang mengesankan menghilang, mereka gemetar dengan kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Gelombang makhluk maha kuasa lain datang, gelombang. Su Yun mengerutkan kening, dia tidak bergerak, mengamati situasinya. Karena perubahan situasi yang tiba-tiba, wajah Bai San berubah, dia langsung meraung, siapa kamu? Beraninya kamu? Apakah kamu tidak tahu bahwa aku dari keluarga aristokrat malam mengalir? Selanjutnya, ini adalah wilayah kota Rusa Baru. Kamu benar-benar berani terbang di langit kota Rusa Baru. Ini adalah tantangan otoritas yang terang-terangan. Cepat turun, jika tidak, aku akan melaporkan ini kepada pejabat dan melihat kalian semua dimusnahkan. Petik 2. Itu adalah aturan di dunia bela diri tertinggi untuk tidak terbang di kota. Saat melarikan diri, itu berarti mengabaikan hukum, itu berarti penghinaan, itu berarti provokasi. Konsekuensinya mengerikan. Kota Rusa Baru, hanya kota Rusa Baru yang kecil, mengapa begitu sok? Dan keluarga aristokrat malam mengalir kamu juga, bahkan jika kamu mencampur kota Rusa Baru dengan keluarga kamu bahkan tidak dapat dibandingkan dengan kuku nona muda kami. Petik 2. Suara lain keluar, setelah itu, sebuah kereta raksasa dan mewah turun dari langit, menuju ke arah mereka. Kereta itu sangat besar, dengan 7 kuda Pegasus bertanduk tunggal putih salju sebagai kuda. Pintu keretanya disematkan dengan permata, dengan diagram susunan mistis yang digambar di kedua sisi kereta dengan sisik yang gemerlap. Bagian bawahnya sangat terang, seolah-olah ada beberapa formasi yang sedang bekerja. Di bagian belakang kereta, sebuah bendera kecil dan indah didirikan, dengan dua kata besar yang digambar dengan warna-warna cerah di permukaan bendera. Huairou. Keluarga aristokrat Huairou. Setelah melihat orang-orang yang baru tiba, wajah semua orang berubah. Apa, ini sebenarnya orang-orang dari keluarga Huairou? Mengapa orang-orang dari keluarga Huairou datang ke sini? Lihat gerbong itu. Sama sekali tidak sederhana, siapa yang bisa berada di dalam kereta? Petik 2. Apa yang terjadi hari ini? Mengapa ada begitu banyak makhluk maha kuasa di sini? Semua orang yang lewat yang telah pulih dari keterkejutan terlihat heran, mereka menatap kereta dengan tatapan kosong. Adapun Bai San, dia bahkan lebih terkejut, siapa yang akan membayangkan bahwa ketika dia berurusan dengan siapapun, itu akan menarik keluarga Huairou. Kultivator biasa mungkin hanya memiliki gagasan samar tentang kekuatan besar yang dimiliki keluarga aristokrat Huairou dan akan menganggap bahwa mereka kuat. Tapi Bai San berbeda, dia telah bekerja untuk keluarga aristokrat malam mengalir selama bertahun-tahun, dan tentu saja menyadari reputasi terkenal dari keluarga Huairou. Bertahun-tahun yang lalu, keluarga Huairou seperti keluarga aristokrat Nangong, mereka hanya keluarga kecil. Tetapi seiring berjalannya waktu, keluarga Huairou menghasilkan lebih banyak orang jenius yang berbakat, dan dengan pertemuan kebetulan tanpa akhir, keluarga itu tumbuh di kekuatan, jauh lebih dari apa yang bisa disaingi oleh keluarga Nangong. Di masa lalu, keluarga aristokrat malam mengalir juga jauh lebih kuat daripada keluarga Nangong, menambahkan bahwa itu adalah keluarga bangsawan yang berurusan dengan perdagangan. Mereka memiliki cadangan dan kekuatan yang dalam, di mana bahkan rumah lelang Rusa Baru, lelang Yu Suang House dan yang lainnya harus menghadapi keluarga aristokrat malam yang mengalir. Adapun membandingkan mereka dengan keluarga Huairou, itu seperti penyihir kecil di hadapan penyihir hebat, itu tidak ada bandingannya. Wajah Bai San menjadi lebih putih saat dia melihat kereta perlahan turun, matanya bahkan tidak bergerak sementara napasnya menjadi cepat dan butiran keringat menetes di wajahnya.
Bagaimana dia bisa tahu bahwa Suyun memiliki hubungan dengan keluarga Huairou? Sebenarnya, bukan hanya dia, bahkan Suyun sendiri pun terkejut. Bahkan, dia siap untuk menggunakan kecepatan teknik pedang angin ilahi untuk melarikan diri. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang-orang dari keluarga Huairou akan benar-benar muncul pada saat seperti itu. Berderak. Saat itu, sebuah derit terdengar, pintu kereta terbuka saat seorang wanita muda berpakaian hijau berjalan keluar. Dia menyeret karpet merah dan menariknya keluar dari kereta. Setelah itu, dia meletakkan tirai di pintu, menyembunyikan sosok samar yang samar-samar terlihat duduk di belakang tirai. Wanita muda itu kemudian berdiri di samping kereta dan menundukkan kepalanya. Melihat seseorang hadir di balik tirai, mulut Baisan terbuka lebar, dia dengan cemas berjalan mendekat, menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Yang rendahan ini adalah Baisan dan adalah pelayan pribadi dari bangsawan muda kedua keluarga aristokrat malam mengalir, Liu Yewen, dengan rendah hati menyapa guru. Aku bertanya-tanya bagaimana aku bisa berbicara dengan guru. Petik 2. Beraninya kau pelayan. Kamu berani menyapa nona muda aku sambil berdiri. Apa artinya ini? Apakah kamu memandang rendah nona muda keluarga aku? Berlutut. Sekarang, wanita muda berpakaian hijau berdiri di samping memarahinya dengan marah. Baisan terkejut, dan bingung harus berbuat apa. Xiao Hin, jangan terlalu arogan, kalau tidak orang akan berpikir bahwa keluarga Huairou kita suka menggertak orang. Saat itu, suara yang sangat lembut dan alami keluar dari balik tirai kereta. Setelah mendengar itu, Baisan segera berbalik untuk menatapnya. Suaranya keluar lagi. Nama aku Huairou Muyu. Ajudan Bai, aku yakin kamu seharusnya sudah mendengar nama aku. Huairou Muyu. Tubuh Baisan gemetar seolah-olah rohnya telah meninggalkan tubuhnya, dia berdiri di sana dengan linglung. Huairou Muyu, bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya? Di seluruh keluarga aristokrat malam mengalir, selama seseorang berbicara tentang keluarga Huairou, nama yang paling banyak didengar tidak diragukan lagi adalah kejeniusan mutlak dan mengerikan dari keluarga Huairou, satu-satunya wanita muda yang memimpin keluarga Huairou jauh depan dibandingkan dengan keluarga lain. Wanita muda ini yang membawa keluarga aristokrat Huairou untuk melahap dan menyapu bersih semua organisasi perdagangan lainnya. Huairou Muyu, aku tidak salah dengar, orang yang ada di sini adalah Huairou Muyu. Ya Tuhan, Huairou Muyu ada di sini. Seperti pot yang meledak, kerumunan berteriak, mereka mulai berteriak dan berbicara dengan keras. Beberapa pembudidaya laki-laki yang tidak bisa mengendalikan diri sudah setengah gila, jika bukan karena para ahli yang ketakutan melindungi kereta, mereka akan lama bergegas maju. Titik. Meskipun budidaya Huairou Muyu tidak tinggi, kecerdasannya jauh melampaui orang lain. Terutama kecantikannya, yang diketahui semua pria. Jika ada yang mengatakan bahwa Han Yuesin adalah keindahan mutlak kota rusa baru, maka Huairou Muyu bisa dikatakan sebagai bidadari. Ini kamu, Muyu, kenapa kamu di sini? Suyun mengungkapkan senyum pahit saat dia berbalik untuk melihat kereta. Wanita di dalam kereta diam-diam berbalik dan menatap Suyun, tetapi tidak menjawab. Dia berbalik dan menanyai Baisan, petugas Bai, pria bernama Suyun ini terkait dengan keluarga Huairou aku. Aku bertanya-tanya bagaimana dia menyinggung keluarga malam mengalir kamu. Aku ingin petugas Bai menjelaskannya kepada aku. Aku, Muyu, akan membuat keputusan, jika Suyun benar-benar bersalah dalam masalah ini, meskipun hubungannya dengan keluarga Huairou aku tidak dangkal, aku pasti tidak akan melindunginya. Huairou Muyu berbicara dengan tegas, tetapi sebenarnya, dia percaya bahwa Suyun pasti tidak akan menimbulkan masalah. Dengan pemahamannya tentang Liu Wenye, dia tahu bahwa kemungkinan besar Liu Wenye sendiri yang memulai masalah. Seperti yang diharapkan, setelah mengatakan itu, Baisan tidak tahu bagaimana menjawab, tetapi pada saat itu, banyak sosok terlihat terbang dari arena kompetisi di pusat kota rusa baru ke arah mereka. Salah satunya adalah Presiden Chen Huawei dari Kamar Dagang Huawei, Presiden Long Yu dari Kamar Dagang Rantai Cincin Umum, Presiden Zhang Hong dari Rumah Lelang Rusa Baru dan bangsawan muda kedua dari keluarga aristokrat malam mengalir, Liu Yewen. Mereka berempat terbang sangat cepat, mereka tidak berani ragu, termasuk Liu Yewen. Bersama-sama, mereka membungkuk ke arah kereta dengan hormat, gerakan mereka sangat hati-hati dan tepat. Salam, Nona Muda Huairou Muyu. Mereka berempat berseru serempak. Setelah kompetisi, Liu Yewen telah merencanakan untuk mencari Suyun untuk melunasi hutang, lalu meninggalkan kota rusa baru. Tapi siapa yang tahu bahwa seseorang akan dengan cemas berlari untuk melaporkan bahwa Huairou Muyu tiba-tiba turun ke kota rusa baru. Berita ini benar-benar mengejutkan mereka berempat. Tanpa penundaan, mereka segera bergegas. Tolong bangkit, Muyu tidak memiliki kemampuan untuk berbagai senior dan Tuan Muda Liu Yewen untuk salam seperti itu. Di dalam kereta, Huairou Muyu berbicara dengan cemas, nada suaranya sangat tegas dan tepat. Mendengar itu, ketiga presiden langsung menjadi gembira, dipuji sebagai senior oleh Huairou Muyu, bahkan jika itu untuk sopan santun, membuat mereka merasa gembira karena Huairou Muyu bukan karakter biasa. Liu Yewen sangat bersemangat di dalam hatinya. Di keluarganya, dia telah mendengar tentang ketenaran putri bergengsi dari keluarga Huairou dan dikatakan bahwa dia memiliki bakat bisnis yang luar biasa yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun.
Apalagi penampilannya dikatakan bisa membuat kota-kota runtuh, kecantikannya langka bahkan di dunia keabadian, jika dia bisa menikahinya sebagai pendamping kultivasi ganda, dia bisa mati tanpa penyesalan. Liu Yewen telah mendengar banyak hal, tetapi dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya dan selalu ada rasa gatal di hatinya. Tapi setelah mendengar desas-desus bahwa Huairou Muyu bertunangan dengan Nan Gong King dari keluarga Nan Gong, dia membuang pikiran itu. Namun, tidak lama kemudian, dia mendengar bahwa Huairou Muyu telah dengan tegas membatalkan perjanjian pernikahan dengan Nan Gong King dan ditahan di keluarga Huairou selama beberapa hari. Ketika berita ini bocor, itu memberi Liu Yewen harapan sekali lagi. Matanya dipenuhi dengan gairah, dia menatap tirai dengan saksama, sangat ingin bisa melihat melalui berbagai hal, untuk menyaksikan keindahan wanita di belakang. Di balik tirai, Huairou Muyu mengerutkan kening, meskipun tatapan Liu Yewen padanya dikaburkan, dia bisa merasakan niat cabul bocor dari matanya. Sebuah cahaya aneh melintas di matanya, tanpa perubahan ekspresi, dia berbicara lebih lembut lagi, Muyu melewati kota rusa baru untuk suatu hal hari ini, dan secara kebetulan bertemu dengan teman keluarga Huairouku, Su Yun, yang berada di masalah dan secara khusus datang untuk memahami situasinya. Karena senior dan yang nobel Liu ada di sini, maka kita seharusnya bisa mengklarifikasi situasinya sekarang. Ajudan Bai, tolong jelaskan keseluruhan cerita untuk dianalisis semua orang, kita akan sampai pada inti masalah dan mencari tahu siapa yang salah, sehingga kita bisa mendapatkan keadilan untuk semua orang. Petik 2. Ini tidak ada benar atau salah, Nona Huairou. Aku, Liu Yewen, baru saja mengirim orang untuk menyelidiki. Sebenarnya, itu hanya kesalahan, hanya kesalahan. Saat itu, Liu Yewen tiba-tiba menunjukkan senyum hangat, dan menangkupkan tinjunya ke arah Huairou Muyu dan menceritakan dengan jelas. Kesalahan, betulkah? Tentu saja. Liu Yewen tersenyum. Kesan yang Huairou Muyu berikan kepada semua orang sangat baik, tidak ada yang merasa bahwa Huairou Muyu akan menyelidiki lebih lanjut. Mereka berpikir bahwa masalah itu akan diselesaikan dengan mudah. Tapi semua orang, termasuk keempat pria itu, telah meremehkan Huairou Muyu. Niat membunuhnya muncul secara tidak sadar. Huairou Muyu berbicara kepada Su Yun, Su muda yang mulia, apakah menurutmu ini sebuah kesalahan? Kalimat sederhana ini menyebabkan Liu Yewen yang tersenyum membeku. Jika Huairou Muyu benar-benar mencoba untuk menyelesaikan masalah ini, dia pasti tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu, namun, sepertinya dia tidak pernah berencana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dia berbicara dengan hormat dan dengan nada lembut, menyebabkan orang tidak waspada terhadapnya. Tapi itu tidak berarti dia tidak marah. Bagaimana menurutmu? Su Yun tidak mengerti pikiran Huairou Muyu dan dengan santai menjawabnya dengan sebuah pertanyaan. Tanpa diduga, jawaban Huairou Muyu membuat semua orang tercengang. Aku rasa tidak. Huairou Muyu menjawab hampir seketika. 459 tidak berencana untuk cadangan dan tidak dapat diprovokasi, subscribe Penatua. Huairou Muyu berbicara dengan nada lembut, seperti seorang wanita yang penuh gairah berbicara dengan lembut ke telinga pasangannya, menyebabkan orang-orang mendengarkannya dan merasa seolah-olah mereka sedang menikmati angin musim semi. Namun mereka merasa seolah-olah ada belati dingin. Menusuk tulang mereka, itu sangat dingin. Ekspresi Liu Yewen menjadi jelek, dia bertanya dengan suara lembut, Nona muda Huairou, apa maksudmu dengan mengatakan itu? Aku merasa ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Huairou Muyu langsung menjawab, aku sudah memiliki orang-orang yang menyelidiki masalah kompetisi. Kamu diam-diam memerintahkan anak buah kamu untuk memberitahu Su Yun agar kalah dari peserta Han Yuesin, tetapi Su Yun tidak menurut. Jadi, kamu dan manajer rumah lelang Yu Suang, Du Wen berkolusi untuk membuat Qin Shi membunuh Su Yun, menginstruksikannya untuk mendapatkan roh Yin dan Yang Su Yun untuk pemurnian untuk menghukumnya, tetapi Su Yun terlalu kuat sehingga masih tidak berjalan sesuai keinginanmu, berakhir dengan Qin Shi terbunuh. Melihat itu, kamu marah dan dengan demikian, membuat Du Wen menjebak Su Yun, mengatakan bahwa dia telah menggunakan beberapa metode yang tidak jujur untuk memenangkan kompetisi. Aku tahu karakter Su Yun dengan sangat baik, dia pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Kamu telah mencoba untuk menyakiti Su Yun berulang kali, upaya untuk menyakiti tamu mulia keluarga Huairou aku, bisakah itu menjadi kesalahan? Pada titik ini, suara Huairou Muyu dinaikkan beberapa oktav, suara lembut dan lembut awal telah menjadi dingin. Teror wanita muda ini adalah belati tersembunyi yang tersembunyi di dalam kelembutannya. Semua orang tercengang, mereka pikir. Gelombang nona muda dari keluarga Huairou membalikkan wajahnya lebih cepat daripada membalik halaman buku gelombang. Wajah Liu Yewen semakin jelek, matanya diam-diam bergerak, seolah-olah dia sedang memikirkan sebuah rencana. Dia tidak pernah menyangka bahwa di dalam kota rusa baru yang kecil ini, menangani siapapun akan benar-benar memprovokasi keluarga Huairou yang mengerikan. Keluarga Huairou memiliki kekuatan yang kuat dan dekat dengan pemain besar lainnya. Huairou Muyu juga tidak sederhana, jika dia tidak perlu memprovokasi dia tidak mau. Dia harus mengakui kekalahan, paling banyak, dia kehilangan muka dan akan kehilangan beberapa koin budidaya, tetapi dia tidak ingin masuk ke sisi buruk keluarga Huairou. Liu Yewen menggelengkan kepalanya, lalu menangkupkan tinjunya dan menundukkan kepalanya, Nona muda Huairou,
itu adalah kesalahan serius yang telah aku, Liu Yewen buat, yang rendahan inilah yang tidak bisa melihat Gunung Tai dan berkomitmen. Kesalahan pada Yang Noble Su, sekarang aku akan meminta maaf kepada Yang Noble Su. Petik 2. Dengan itu, Liu Yewen berbalik dan membungkuk ke arah Su Yun. Su Yun. Setelah melihat itu, beberapa presiden tidak berani bersuara. Jika kita mengatakan bahwa keluarga Huairou adalah ikan besar, keluarga aristokrat malam mengalir akan dianggap sebagai ikan kecil dan mereka akan menjadi udang. Jika bahkan keluarga malam mengalir takut dan mengakui kesalahan mereka, dalam posisi apa mereka bisa mengatakan sesuatu? Huairou Muyu memandang Liu Yewen sekali dengan acuh tak acuh dan berkata, kamu pikir ini berakhir hanya dengan busur? Jika aku tidak datang ke sini hari ini, bukankah tamu mulia dari keluarga Huairou aku akan mati di tangan kamu, Liu Yewen? Setelah mendengar itu, Liu Yewen menjadi kesal di benaknya, tetapi dia tidak mengungkapkannya. Sebagai gantinya, dia bertanya dengan hormat, aku ingin tahu apa yang nona muda Huairou ingin lakukan untuk menenangkan kemarahan ini. Kompensasi dia dengan 300 juta koin budidaya, 100 harta tingkat abadi, dan 100 pil tingkat abadi. Huairou Muyu berbicara dengan mudah. 300 juta koin budidaya, 100 harta dan pil tingkat immortal. Itu hanyalah seekor singa yang membuka mulutnya. Su Yun dalam hati terkejut, dia akhirnya masih orang dari benua bela diri langit. Sejujurnya, dapat dikatakan bahwa dia bahkan belum pernah melihat sebagian kecil dari dunia, sejak kapan dia mendengar tentang kompensasi seperti itu. Itu hanya merobek. Meskipun keluarga aristokrat malam mengalir juga merupakan keluarga perdagangan, dan skalanya tidak kecil, itu masih merupakan jumlah yang mustahil untuk dihasilkan. 300 juta koin budidaya sudah menjara sepertiga dari kekayaan seluruh keluarga, bagaimana mungkin Liu Yewen setuju dengan itu? Nona muda Huairou, bukankah kamu terlalu banyak bertanya sekarang? Akhirnya, mata Liu Yewen menunjukkan kemarahan yang tidak bisa disembunyikan. Mengapa kamu tidak menyetujuinya? Huairou Muyu bertanya dengan dingin. Aku meminta Nona Huairou untuk menarik kembali permintaan ini, atau meringankannya, Liu Yewen akan mempertimbangkannya. Tidak, orang yang menyinggung keluarga Huairou kita akan dihukum. Melihat bahwa Huairou Muyu tidak berencana untuk menyelamatkannya, namun tidak dapat diprovokasi, Liu Yewen menggelengkan kepalanya lalu menangkupkan tinjunya dan mendengus, kalau begitu maafkan Liu Yewen karena tidak bisa menuruti. Tapi di detik berikutnya, angin kencang bertiup dan menerpa wajahnya. Pak! Liu Wenye dipukul oleh angin kencang saat itu menamparkan langsung ke wajahnya yang telanjang, menyebabkan dia jatuh karena dia tidak siap. Puan muda. Di sisi Liu Wenye, Bai San segera mendukung Liu Wenye saat dia bertanya dengan cemas, Tuan muda, apakah kamu baik-baik saja? Siapa yang memukulku? Liu Wenye menutupi sisi wajah yang memerah, dia dengan cemas berdiri dan meraung sambil melihat sekeliling. Aku, Huairou Muyu menjawab dengan acuh tak acuh sambil menarik tangannya yang ramping. Mendengar itu, Liu Wenye bertanya dengan marah, kamu, Nona Huairou, mengapa kamu melakukan itu? Aku hanya akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu setuju atau tidak? Huairou Muyu masih berbicara setenang biasanya. Kamu berharap. Liu Yewen marah, dia merasa dipermalukan oleh Huairou Muyu. Dia juga seorang pemuda, kultivasinya diperoleh melalui koin kultivasi, kondisi mentalnya tidak cukup kuat. Menghadapi penghinaan Huairou Muyu, dia bisa mentolerirnya sekali, 2 kali, tapi 3 kali. Dia hanya bisa membalas. Baik. Huairou Muyu sepertinya menunggu untuk itu, dan dia segera berteriak, karena itu masalahnya, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Dengan itu, Huairou Muyu langsung mengangkat tangannya yang ramping dan menunjuk ke depan, pergi. Seketika, semua pengawal ahli di sekitarnya bergegas maju, menuju Liu Yewen. Melihat itu, Liu Yewen tidak lagi bertingkah seperti pria terhormat, dia langsung meraung, pelacur Huairou, aku memanggilmu nona muda, itu karena aku melihatmu setara, kamu pikir kamu siapa? Baik, karena kamu ingin bermain, tuan muda ini akan bermain denganmu. Pergi, bantu aku mengajari Huairou Muyu ini pelajaran. Tuan muda ini akan menanggung semua tanggung jawab setelahnya. Orang-orang di sekitar Liu Yewen tidak pasrah dihina, mereka semua bergegas maju juga. 2 kelompok orang berhadapan. Setelah melihat itu, beberapa presiden segera mundur, hanya Zhang Hong, presiden rumah lelang rusa baru yang menjadi cemas, dia berteriak, orang-orang, tolong berhenti, berhenti berkelahi, berhenti berkelahi. Sayangnya, kata-katanya tidak berpengaruh, tidak ada yang peduli padanya, dan segera, situasinya menjadi kacau. Karena medan perang berisi para ahli yang memiliki kekuatan bertarung di atas 6.000, pertempuran menjadi sangat intens, semua pembudidaya di jalan-jalan kota rusa baru mulai berpencar, tidak ada yang berani mengamati pertempuran karena takut akan nyawa mereka sendiri. Pasukan garnisun kota rusa baru juga tidak berani mengungkapkan diri, mereka tidak dapat menyinggung keluarga aristokrat malam mengalir atau keluarga aristokrat Huairou. Pertempuran tampaknya menemui jalan buntu, kedua belah pihak bertempur sampai berada dalam kondisi yang mengerikan, tetapi seiring berjalannya waktu, keluarga Huairou tampaknya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Gelombang apa yang terjadi? Terlepas dari harta atau kultivasi,
keluarga Wero harus lebih kuat dari keluarga malam mengalir dan mereka memiliki keuntungan dalam jumlah juga, mengapa mereka kalah, gelombang. Su Yun menjadi curiga. Dari samping, Huairou Muyu memegang pedang kristal, saat dia bergegas ke Liu Yewen. Gelombang apa? Huairou Muyu sebenarnya mengambil tindakan secara pribadi. Dia ingin mencari keadilan untukku seperti itu, gelombang. Semakin Su Yun menonton, semakin terkejut dia dan semakin curiga dia. Dengan pedang kristalnya, Huairou Muyu menyapu kerumunan dan mengarah langsung ke Liu Yewen. Tindakannya kejam, tanpa niat untuk menahan, ujung pedangnya diarahkan langsung ke jantung Liu Yewen saat spirit Qi mulai bocor. Titik. Liu Yewen mengelak tanpa panik dan bahkan melepaskan harta pertahanan. Meskipun dia sudah melawan Huairou Muyu, dia masih tidak berani melakukan apapun padanya. Namun, Huairou Muyu seperti singa betina yang marah, dia mengejar Liu Yewen tanpa henti. Dia mengangkat jarinya yang putih dan ramping dan melambaikan cincin rubi di atasnya, menyebabkan lingkaran cahaya merah muncul terbang langsung ke Liu Yewen. Liu Yewen diselimuti cahaya merah dan langsung terkurung di dalamnya, seolah-olah dia sedang ditekan ke dalam pemberhentian waktu. Mata Huairou Muyu berbinar, dia menatap Liu Yewen dan pedang kristalnya melesat ke depan. Puan muda. Melihat itu, Bai San langsung berteriak dan menerkam ke depan, dia menggunakan pedang di tangannya untuk menyerang pedang Huairou Muyu. Dia sangat cepat, tapi dalam hal kultivasi, dia bukan lawan Huairou Muyu, pedangnya tidak bisa menghentikannya. Itu pada saat hidup dan mati. Huairou Muyu yang awalnya menyergap Liu Yewen, tiba-tiba berbalik, dan bilahnya tiba-tiba muncul sangat dekat dengannya. Gelombang apa, gelombang? Su Yun menyipitkan matanya, dia akan bergegas ke depan untuk memblokir bilahnya, tetapi ketika dia siap untuk bergerak, dia tiba-tiba berhenti dan tetap sebagai pengamat. Puci. Terdengar suara tusukan. Hanya untuk melihat bahwa pisau tajam telah meninggalkan luka merah darah sepanjang 1 inci di punggung halus Huairou Muyu. Nona muda. Setelah melihat itu, pengawal keluarga Huairou semua menjadi marah, seolah-olah ada sesuatu yang meledak di dalam diri mereka. Mereka langsung mundur dari lawan mereka dan bergegas kembali ke Huairou Muyu. Tanpa ragu-ragu, Su Yun bergegas seperti embusan angin, dia memeganginya dan mundur. Baik, keluarga malam mengalir, kamu ingin memberontak. Kamu benar-benar memiliki niat untuk menyakiti nona muda kita. Petik 2. Pelayannya, Xiao Yin, berteriak marah. Bai San tercengang, tetapi perbuatan itu sudah dilakukan. Tanpa peduli, dia berbicara dengan dingin, nona muda keluargamu ingin membunuh bangsawan mudaku, bagaimana aku bisa berdiri dan tidak melakukan apa-apa? Pria tercela. Xiao Yin berteriak, dia sangat ingin bergegas dan menebas Bai San, tetapi tepat pada saat itu, Huairou Muyu meraih lengannya dan mendesaknya, pergi. Nona muda. Dengarkan aku, ayo pergi. Huairou Muyu berkata dengan lembut. Setelah mendengar itu, Xiao Yin menggigit bibirnya, dan menganggukkan kepalanya. Su Yun, kamu harus ikut denganku juga, jika tidak, jika kamu bertemu dengan Sekte Pedang Cepat, tidak ada yang bisa melindungimu. Huairou Muyu berkata. Su Yun tertawa pahit dan menganggukkan kepalanya. Dengan keputusan itu, Xiao Yin mendukung Huairou Muyu naik kereta. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka pergi. Mereka pergi secepat mereka datang. Para presiden organisasi bisnis saling memandang, wajah mereka dipenuhi keringat. Zhang Hong menghela nafas lega. Sambil berkeringat dingin, dia melihat sekeliling, dia berpikir bahwa impulsif kedua pihak akan menghancurkan kota rusa baru dan tidak berharap itu berakhir begitu cepat. Saat itu, lampu merah yang menjebak Liu Wenye menghilang. Puan muda, apa kamu baik-baik saja? Puan muda. Bai San dan yang lainnya dengan cemas bergegas, di mana Bai San bertanya dengan khawatir. Tapi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Liu Wenye langsung menghancurkan wajah Bai San dengan kipasnya dengan ganas. Pak! Bai San dipukul ke tanah, sisi wajah tempat dia dipukul terasa panas, dia menatap Liu Wenye dengan kaget. Mata Liu Wenye merah saat dia meraung marah, dasar sampah, bodoh. Idiot, keluarga malam mengalir kami akan dihancurkan karena kamu. Petik 2. 460 hanya keluarga kami, subscribe Penatua. Di langit. Su Yun berdiri di atas pedang terbangnya dengan tangan terlipat di dada sambil tidur siang. Kompetisi telah menyebabkan dia mengkonsumsi sejumlah besar spirit Qi dan bahkan mendarat ke dalam situasi yang merepotkan tepat setelah kompetisi. Itu membuatnya sangat lelah, jadi dia meluangkan waktu untuk memulihkan diri. Setelah memasuki kereta, Huairou Muyu tidak memulai komunikasi apapun. Dia kemungkinan besar sedang memulihkan diri, luka di punggungnya tidak serius dan bahkan tidak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pulih. Bangsawan muda Su. Saat itu, sebuah suara lembut keluar dari sisinya. Su Yun membuka matanya, hanya untuk melihat pelayan, Xiao Yin, berdiri di sampingnya dengan senyum di wajahnya. Oh, ini kakak perempuan Xiao Yin, ada apa? Su Yun balas tersenyum. Su muda yang mulia, jangan menggodaku seperti itu, panggil saja aku Xiao Yin. Xiao Yin tertawa, lalu berbicara dengan lembut, Su muda yang mulia, nona muda kami telah meminta kamu untuk masuk kereta untuk berbicara. Masuk kereta. Setelah mendengar itu, Su Yun terkejut.
Meskipun mereka berada di dunia bela diri tertinggi, pembudidaya wanita biasanya sederhana. Gelombang kalau dipikir-pikir, Huairou Muyu tidak takut orang lain berbicara di belakangnya, kenapa aku harus takut gelombang? Suyun menganggukkan kepalanya, lalu menembak langsung ke kereta, gerakannya sangat gesit dan terampil. Ah! Ketika tirai kereta dibuka, teriakan lembut datang dari dalam, mengapa kamu ada di sini? Suyun bingung, bukankah nona muda, kamu, yang mengundang aku untuk datang? Tapi kenapa kamu begitu cepat? Huairou Muyu dengan cemas merapikan pakaiannya sambil menatap Suyun dengan tatapan bersalah. Suyun tertawa datar, tetapi tidak menjelaskan. Dia melihat sekeliling kereta dan melihat bahwa itu dihiasi dengan sasis yang sangat elegan. Ruang di dalam gerbong tampak setidaknya 2 kali lebih besar dari apa yang tampak di luar, yang kemungkinan besar dimungkinkan oleh semacam teknik formasi. Itu tidak membuatnya terlihat padat, bagian dalam gerbong dapat mengisolasi suara dan bahkan jika mereka berada di tempat yang ramai, itu tidak akan mempengaruhi bagian dalam kereta. Huairou Muyu duduk berlutut di meja ungu, itu memiliki ukiran burung phoenix yang membuatnya terlihat cantik dan di atas meja adalah teko hijau giok, di mana uap hijau bisa terlihat keluar dari cerat, dengan 2 cangkir teh ditempatkan selain itu. Wajah lembut Huairou Muyu sedikit memerah, sambil tetap tenang dan tenang, dia mengulurkan tangannya dan mengangkat teko dan menuangkan secangkir untuk dirinya dan Suyun. Aku tidak pernah berpikir bahwa setelah berpisah belum lama ini, kita akan bertemu lagi secepat ini. Suyun, bagaimana kabarmu? Huairou Muyu bertanya dengan lembut. Terima kasih atas perhatian kamu, Nona Huairou, semuanya baik-baik saja. Suyun menyesap teh dan berkata. Dia melirik teh dan menyadari bahwa ketika teh telah masuk ke perutnya, dia merasakan arus hangat yang menyelimuti spirit essence di tubuhnya, itu sangat nyaman dan bahkan mengurangi kelelahannya. Itu sangat mistis, tetapi dia tidak berani bersikap tidak sopan. Meskipun hubungannya dengan Huairou Muyu tidak terlalu buruk, persahabatan adalah persahabatan, perbedaan dalam reputasi mereka masih sangat berbeda. Aku harus berterima kasih kepada Nona Huairou atas bantuannya hari ini, jika tidak, tidak mungkin bagi aku, Suyun untuk meninggalkan kota rusa baru. Oh, ngomong-ngomong, bagaimana luka Nona Huairou? Bukan masalah. Oh, Suyun meliriknya, lalu bertanya, kalau dipikir-pikir, mengapa kamu ada di sini? Aku memiliki beberapa hal kecil untuk diperhatikan dan berada di dekatnya, itu saja. Huairou Muyu berbicara tanpa perubahan ekspresi, tetapi tidak melanjutkan topik dan dengan santai berbicara, Suyun, teknik pedang angin ilahi yang kamu gunakan sangat cepat, barusan ketika aku disergap oleh keluarga malam mengalir. Anggota, mengapa kamu tidak membantu aku? Dengan kecepatanmu, menyelamatkanku seharusnya mudah untukmu. Menyelamatkanmu? Muyu, kamu dengan sengaja menempatkan dirimu pada pedang Baisan, mengapa aku menyelamatkanmu? Jika aku melakukannya, bukankah kamu akan menyalahkan aku setelahnya? Kata Suyun. Setelah mendengar itu, Huairou Muyu mengedipkan matanya beberapa kali. Oh. Kamu bisa melihatnya. Petik 2. Aku tidak bisa melihatnya dengan baik, tetapi dari apa yang aku ketahui dan pahami tentang kamu, aku tahu bahwa itu tidak akan sesederhana itu. Kamu bukan orang yang picik, sebaliknya, kamu sangat cerdik. Pada saat itu, Liu Yewen sudah terbuka, jika kamu benar-benar mencoba bertahan untuk aku, kamu pasti sudah berhenti ketika dia meminta maaf, tetapi kamu tidak melakukannya. Sebaliknya, kamu menjadi lebih intens dalam memprovokasi Liu Yewen dan bahkan menyarankan permintaan yang mustahil. Dari cara aku melihatnya, aku merasa bahwa kamu menggunakan kepura-puraan agar aku melakukan sesuatu yang lain, hanya saja aku tidak yakin apa tujuan akhir kamu. Jawab Suyun. Huairou Muyu menatapnya dengan tenang. Setelah waktu yang lama, dia sedikit menganggukkan kepalanya dan berkata, kamu benar, terlepas dari apakah itu pedang atau Liu Yewen, mereka semua disengaja, tujuannya adalah menuju keluarga aristokrat malam mengalir. Mereka. Ya. Huairou Muyu menuangkan secangkir lagi untuk Suyun, lalu berbicara, keluarga aristokrat malam mengalir terletak di kota prefektur utara dan merupakan kota perdagangan terbesar yang terletak paling dekat dengan Beiyang. Keluarga malam yang mengalir praktis mengendalikan 8 strata ekonomi di kota. Konstruksi di kota, sistem pertahanan, sistem perdagangan del, semuanya berada di bawah pengelolaan keluarga aristokrat malam mengalir, sehingga bisnis lain mengalami kesulitan berinvestasi ke kota. Keluarga aristokrat Huairou sudah sangat besar dan telah melahap banyak organisasi perdagangan berukuran berbeda, sehingga menjadi sangat kuat dan kokoh, namun, seperti kata pepatah, pohon tinggi menarik angin. Di permukaan, tak terhitung banyaknya orang yang memuja keluarga Huairou, tetapi pada kenyataannya, ada juga banyak ancaman di balik bayangan. Jika keluarga Huairou tidak terus tumbuh lebih kuat, kami kemungkinan besar akan dihancurkan. Oleh karena itu, demi memperluas keluarga Huairou, tujuan aku adalah untuk segera menembus pasar Beiyang, tetapi grade yang ditangani Beiyang jauh lebih tinggi daripada grade barang yang kita miliki saat ini, para pembudidaya di sana juga banyak. Lebih kuat dan bisnis di sana pasti jauh lebih kuat. Untuk memiliki pijakan yang kuat di sana, hanya kota prefektur utara yang termasuk dalam keluarga aristokrat malam mengalir adalah fondasi yang cukup baik. Untuk membidik Beiyang, aku telah memutuskan untuk mengambil ekonomi kota prefektur utara. Kita perlu membuat sebuah alasan.
keluarga aristokrat malam mengalir sebenarnya adalah kekuatan dengan potensi yang sangat kuat dan memiliki prospek yang bagus. Lokasi mereka, kota prefektur utara, adalah kota dengan keunggulan luar biasa. Lokasi ini mencapai area inti jemaat dan Beiyang, di mana semua sekte dan keluarga dapat memasuki kotanya dengan mudah. Mereka menerima lalu lintas manusia yang besar dan meskipun waktu ekspansi keluarga malam mengalir belum mencapai durasi selama keluarga Huairouku, kekuatan mereka telah melonjak secara eksponensial. Aku rasa dalam waktu kurang dari 1 abad, kekuatan keluarga aristokrat malam mengalir akan melampaui keluarga Huairouku. Jika kita tidak menyingkirkan pesaing potensial ini, keluarga Huairouku akan menderita. Namun, keluarga aristokrat malam mengalir memiliki metodenya sendiri. Setiap tahun, keluarga malam mengalir akan mengirimi keluarga Huairou sejumlah besar koin budidaya, harta karun, dan pil untuk digunakan sebagai upeti untuk menjaga hubungan baik dengan keluarga Huairou. Setiap kali mereka mengirim upeti, mereka akan mengangkat spanduk mereka dan membuat suara yang besar. Mereka akan menyebabkan keributan besar dan memastikan bahwa semua orang tahu bahwa mereka memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Huairou, sehingga keluarga Huairou tidak berani secara terbuka mengambil tindakan terhadap keluarga malam mengalir. Apa yang paling ditekankan oleh garis perdagangan? Reputasi. Tanpa reputasi, siapa yang bisa membeli atau menjual? Bagaimana mereka bisa berinvestasi dalam lebih banyak koin budidaya? Jika keluarga Huairou berani dengan sembrono pindah ke keluarga malam mengalir, gengsi 1000 tahun keluarga Huairou kami akan langsung runtuh, jadi kami tidak memiliki alasan. Tapi hari ini, Su Yun, masalahmu menjadi alasan kami. Dia, Liu Yewen, tidak membedakan antara benar atau salah dan menyakiti tamu mulia keluarga Huairou kami, dan ketika dihentikan oleh aku, Huairou Muyu, dia menjadi malu dan marah dan dengan demikian menjadi pembunuh. Ketika masalah ini menyebar, keuntungan akan berada di tangan keluarga Huairou kami dan tidak peduli apa yang keluarga malam mengalir coba lakukan, kami tidak akan takut. Setelah mendengar itu, Su Yun tercerahkan, aku merasa seolah-olah aku digunakan sebagai pemicu perang. Mendengar itu, Huairou Muyu menggelengkan kepalanya, dan berbicara dengan lembut, jangan salah, alasan utama aku datang ke sini adalah untuk menyelamatkan kamu, sisanya murni dilakukan mengikuti situasi. Su Yun tertawa, dan tidak membantah. Tapi aku percaya bahwa Liu Yewen juga tidak bodoh. Sebelumnya, akting aku memiliki banyak kekurangan, jadi dia harus segera bereaksi. Yang perlu aku lakukan sekarang, adalah segera kembali ke keluarga Huairou dan menyebarkan berita tentang bagaimana Liu Yewen telah menyakiti aku. Kita tidak bisa membiarkan mereka mengambil inisiatif. Di hari-hari berikutnya, kita harus memiliki beberapa metode untuk berurusan dengan keluarga malam yang mengalir. Petik 2. Semoga kamu berhasil. Su Yun mengangkat cangkir tehnya dan berkata, aku akan meminjam keberuntunganmu. Mereka berdua meminum teh mereka. Oh benar, Su Yun, mengapa kamu ada di sini di kota Rusa Baru? Apakah itu untuk berpartisipasi dalam kompetisi? Petik 2. Itu benar, aku ingin menggunakan kompetisi untuk meningkatkan kekuatan bertarungku. Aku ingin memasuki Beiyang, tetapi kekuatan bertarung aku saat itu tidak cukup. Su Yun menjawab. Mengapa kamu ingin memasuki Beiyang? Seseorang berkata bahwa orang tuaku, yang belum pernah kulihat selama beberapa dekade, mungkin telah memasuki istana kaisar, jadi aku berencana untuk melakukan perjalanan ke sana. Untuk melihat apakah aku dapat menemukannya. Su Yun menjawab, dengan matanya yang sedikit redup, sebenarnya, sudah bertahun-tahun sejak mereka menghilang. Su Yun sendiri tidak tahu apakah orang tuanya masih hidup atau tidak, lebih jauh lagi, dia tidak yakin apakah orang tuanya dapat menemukan adik perempuan yang belum pernah dia temui. Setelah memikirkannya, dia menjadi gugup, bersemangat, dan khawatir. Meskipun sudah bertahun-tahun, dia masih anak-anak bagi orang tuanya. Jadi itu alasannya. Huairou Muyu menganggukkan kepalanya, lalu berkata, keluarga Huairou memiliki beberapa teman di dalam Beiyang, jika Su Yun, kamu bersedia, aku bisa membuat orang membawa kamu ke Beiyang, tetapi istana kaisar tidak hanya sekte reguler manapun, ia memiliki pengaruh yang cukup besar di dalam Beiyang. Keluarga Huairou untuk sementara tidak ingin melakukan apapun dengan istana kaisar, jadi aku khawatir aku tidak dapat membantu kamu untuk perjalanan menuju istana kaisar. Tidak perlu untuk itu. Su Yun tersenyum, Muyu, kamu telah membantu aku berkali-kali, aku tidak dapat menyusahkan kamu untuk masalah ini. Akan lebih baik bagiku untuk mengandalkan kekuatanku sendiri untuk memasuki Beiyang karena aku akan mencari orang tuaku. Selanjutnya, bahkan jika aku memasuki Beiyang, akan sulit bagi aku untuk pergi ke istana kaisar tanpa kekuatan apapun. Petik 2. Huairou Muyu berpikir sejenak, tetapi tidak lagi bertahan setelah mendengar kata-katanya. Lalu, apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Terus berpartisipasi dalam berbagai kompetisi di kota lain. Saat ini aku tidak punya rencana. Aku telah mendapatkan cukup banyak koin budidaya dari kompetisi ini. Aku berencana untuk menyerapnya terlebih dahulu, lalu melihat berapa banyak terobosan yang bisa aku dapatkan. Petik 2. Berapa banyak koin budidaya? Hampir 30 juta koin budidaya. Banyak. Meskipun Huairou Muyu sangat kaya, setelah mendengar bahwa dia telah mendapatkan hampir 30 juta koin budidaya, itu mengejutkannya. Itu karena aku kuda hitam. Su Yun menggosok hidungnya dan berkata sambil tertawa malu. Huairou Muyu menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu berkata, kamu harus kembali ke keluarga Huairouku dulu.
Jika kamu menyerap koin budidaya sendiri, aku khawatir kamu akan memiliki banyak pemborosan. Kamu hanya dapat menyerap sekitar 50 hingga 60% dari koin budidaya, tetapi keluarga Huairou aku memiliki ruang budidaya eksklusif untuk menyerap koin budidaya. Dengan menyerapnya di sana, kamu dapat sepenuhnya menyerap koin budidaya. Mendengar itu, jantung Su Yun mulai berdetak cepat. Dia bertanya, menyerap semuanya. Apakah benar-benar ada hal seperti itu? Aku rasa di seluruh area inti jemaat di sini dan Bei Yang, hanya keluarga kami yang memilikinya. Huairou Muyu berkata. Terima kasih sudah subscribe Penatua.